Hai, apa kabar teman-teman? Kita sampai pada bagian ke-21. Kita mau belajar mengenai beyond time and space atau dimensi ruang dan waktu. Agak bau-bau fisika sedikit teman-teman. Tapi saya akan mencoba membawakannya dengan bahasa awam sehingga mudah dimengerti. Kita mau ingat-ingat dulu pelajaran di sekolah teman-teman yang namanya trigonometri. Kalau kita menggambar sebuah segitiga, yaitu segitiga apapun bentuknya, baik segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga lancip, apapun yang teman-teman gambar, itu selalu memenuhi aturan ini teman-teman, yaitu bahwa jumlah semua sudut segitiga itu selalu 180 derajat, apapun bentuk segitiganya. Aturan ini hanya berlaku dan benar pada dua dimensi. Hal ini kita sebut dengan plane geometri atau plane trigonometri, yaitu geometri datar atau trigonometri datar. Sekarang kita lihat, apakah aturan ini tetap sama pada tiga dimensi? Dunia kita itu tidak dua dimensi, tapi tiga dimensi. Dan bumi kita itu bulat, teman-teman. Ya, jadi kalau bumi itu datar menurut Islam, ya itu Anda berarti penganut bumi datar gitu ya. Ternyata pada kenyataan bumi kita tuh bulat, teman-teman. Nah, bumi kita itu kalau kita gambar, kita tarik garis membentuk segitiga, itu tidak bisa 180 derajat jumlahnya. Selalu lebih. Ya, kalau Anda lihat di situ, jumlah ketiga sudutnya bisa 270 derajat. Ini yang dinamakan spherical trigonometry atau trigonometri bulat, teman-teman. Hal inilah yang memicu Einstein berpikir bahwa kita ini adalah makhluk tiga dimensi, tapi ada satu dimensi lagi di atas kita, yaitu 4 dimensi yang disebut dengan waktu. Kalau tadi kita sudah melihat pada permukaan yang bulat yang kita sebut dengan spherical trigonometry, maka jumlah ketiga sudutnya selalu lebih besar dari 180 derajat. Sekarang bagaimana dengan permukaan yang melengkung, teman-teman? Salah satu contohnya itu, kalau teman-teman lihat seperti potato chips ya, keripik kentang. Nah, keripik kentang itu mempunyai permukaan yang melengkung, teman-teman, yang kita sebut dengan hiperbolik paraboloid. Nah, permukaan hiperbolik paraboloid itu jumlah total ketiga sudut segitiga di dalam hiperbolik paraboloid itu pasti lebih kecil daripada 180 derajat. Jadi kita menunjukkan bahwa di dalam dunia kita tiga dimensi ini permukaannya tidak rata, teman-teman. Ya, bisa melengkung, bisa bulat, dan jumlah total ketiga sudutnya bisa lebih besar dari 180 derajat dan bisa lebih kecil dari 180 derajat. Sekarang kita mau melihat sifat dari waktu atau the nature of time. Kita mau bandingkan dua jam atom yang ada di Eropa dan Amerika. Dua jam atom ini mengukur waktu dengan keakuratan lebih baik dari 1 detik per 1 juta tahun. Hal ini mereka dapat dari mengukur resonansi alami atom cesium 133. Kira-kira resonansinya itu 9,1 miliar Hertz. Keakuratan pengukuran waktu ini menentukan tepatnya navigasi dan lokasi GPS kita. Dua jam atom itu yang satu ditempatkan di The Royal Observatory di Greenwich, England, dan yang satu lagi ada di The National Institute of Standards and Technology di Boulder, Colorado, Amerika. Setelah kita bandingkan, teman-teman, ternyata jam atom yang ada di Boulder, Colorado itu lebih cepat 5 mikrodetik per tahun daripada yang ada di Greenwich. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan gravitasi bumi. Boulder, Colorado itu berada di ketinggian 5.400 feet altitude atau 5.400 kaki di atas permukaan air laut. Kira-kira 1.600 lebih ya meter di atas permukaan laut, teman-teman. Sedangkan Greenwich, England itu berada 80 feet altitude, jadi kira-kira 24 meter di atas permukaan air laut. Waktu menjadi berbeda di kedua tempat itu dikarenakan adanya perbedaan ketinggian. Waktu itu berjalan lebih cepat, kira-kira 10 pangkat min 16 per meter ketinggian. Jadi setiap kita elevasi atau naik 1 meter, itu waktu berjalan lebih cepat, kira-kira 0,00000 sampai nolnya 16 gitu ya teman-teman ya. 1. Jadi perubahannya memang kecil, tetapi kalau Anda terus naik dan menjauhi gravitasi bumi, hal ini akan menjadi sangat signifikan, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kita melihat bahwa waktu itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan kecepatan, juga variabel-variabel lainnya. Jadi waktu itu merupakan properti fisik, teman-teman. Tidak sama di semua tempat.
Sama seperti volume, panjang, dan lebar. Jadi waktu itu tidak uniform atau tidak sama di seluruh alam semesta. Ya, beda-beda. Jadi waktu itu tidak sama, teman-teman. Sama seperti panjang, lebar, ya, masa itu tidak seragam, beda-beda. Begitu juga dengan waktu, ternyata tidak sama, teman-teman. Itu yang kita sebut dengan teori relativitas waktu oleh Albert Einstein. Nah, untuk membuktikan teori relativitas waktu Albert Einstein tersebut, pada tahun 1971, dua orang ilmuwan Amerika, J.C. Howell dan Richard A. Keating, itu melakukan sebuah percobaan. Benar nggak nih teorinya? Mereka itu menerbangkan dua set jam atom, seperti yang Anda lihat di gambar, itu namanya Cesium Atomic Beam Clocks. Mengelilingi dunia menggunakan pesawat jet. Satu buah jam itu diletakkan di dalam pesawat itu mengelilingi bumi ke arah timur, satu lagi mengelilingi bumi ke arah barat, teman-teman. Dan ada satu set jam yang diletakkan di The Naval Observatory di Washington, D.C. Nah, sebelum melakukan penerbangan, ketiga set jam ini telah dicocokkan, sehingga menunjukkan waktu yang sama. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Sepulangnya pesawat itu setelah menempuh perjalanan mengelilingi dunia, 3 set jam tersebut dicocokkan kembali. Ternyata pesawat yang terbang ke arah timur itu kehilangan waktu kira-kira 0,059 mikrodetik. Dan yang ke arah barat itu terjadi penambahan waktu 0,273 mikrodetik. Jadi ke arah barat ini berlawanan dengan rotasi bumi. Hal ini sesuai dengan teori relativitas waktu oleh Albert Einstein, teman-teman. Ya, akhirnya setelah dibolak-balik, ketemu tuh rumusnya oleh Albert Einstein. Jadi waktu itu sangat-sangat relatif, tergantung waktu pengamat diam dibandingkan akar dari 1 dikurangi kecepatan pengamat itu bergerak dibandingkan dengan konstanta. C-nya di situ adalah kecepatan cahaya. Hal ini sangat menarik kalau kita bicara mengenai sifat dari waktu, teman-teman. Apa hubungannya dengan kecepatan cahaya, teman-teman? Para ilmuwan itu ternyata sekarang menemukan bahwa kecepatan cahaya dari sejak dunia ini diciptakan atau alam fisik ini diciptakan, itu melambat, teman-teman. Jadi mereka setelah melakukan berbagai penelitian dan percobaan menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya yang sekarang kira-kira 300.000 km per detik. Jadi cahaya itu sekarang konstan di 300.000 km per detik kecepatannya, ya. Pada zaman dulu, teman-teman, kira-kira pada zaman Yesus itu 30% lebih cepat. Pada zaman Salomo, mereka menghitung, ya, kira-kira itu kecepatan cahaya 2 kali lipat daripada yang sekarang. Dan pada tahun 3000 sebelum Masehi, mereka memperkirakan kecepatan cahaya itu kira-kira 10 juta kali lebih cepat daripada saat ini. Jadi sangat cepat sekali, teman-teman, ya. Jadi dalam 1 detik itu bisa jutaan kilometer, teman-teman. Nah, ini yang membuat kita bisa melihat bintang-bintang yang jaraknya sangat jauh dari kita. Karena kalau kita perhatikan, bintang-bintang itu harus menempuh perjalanan miliaran juta tahun, teman-teman. Baru kita bisa ngelihat cahayanya. Nah, ini yang membuat masuk akal kalau menurut saya bahwa pada waktu dunia ini diciptakan, kecepatan cahaya itu jutaan-jutaan kali lebih cepat daripada yang sekarang ini. Nah, kenapa sekarang kecepatan cahaya ini bisa konstan, teman-teman? Jadi, kecepatan cahaya itu sekarang konstan atau stabil di angka kira-kira 300.000 km per detik. Hal ini sesuai dengan teori relativitas waktu oleh Einstein. Jadi Einstein itu memikirkan jika waktu itu tidak seragam, berubah-ubah, tidak sama, tergantung posisi pengamat itu, teman-teman. Pengamat diam atau pengamat itu bergerak. Semakin cepat seorang pengamat itu bergerak, maka waktu akan menjadi semakin lambat. Jadi waktu itu tidak sama, relatif. Albert Einstein memikirkan jika waktu ini nggak seragam, berarti ada satu konstanta lainnya yang merupakan penyeimbang daripada waktu, yang dia sebut dengan kecepatan cahaya. Kondisi yang umum yang wajar terjadi itu adalah kecepatan kita lebih kecil daripada kecepatan cahaya, karena memang sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi atau bergerak melebihi kecepatan cahaya, teman-teman. Karena untuk Anda bergerak sama saja dengan kecepatan cahaya, Anda itu harus tidak punya massa. Jadi Anda itu bentuknya harus partikel, teman-teman. Tidak bisa dengan tubuh fisik ini yang mempunyai massa. Nah, maka teori relativitas waktu tadi berlaku. Kita berandai-andai bagaimana jika kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya.
Kondisi ini cukup membuat kita penasaran ya, walaupun Einstein itu pernah berkata tidak ada yang mampu mengalahkan cahaya, tetapi menurut saya hal itu karena sejauh ini memang kita belum menemukan adanya informasi mengenai benda yang bisa bergerak sama dengan kecepatan cahaya. Kita tidak pernah tahu teman-teman, mungkin di masa depan kita akan menemukan sebuah mesin atau kendaraan nih yang mampu menyaingi kecepatan cahaya. Jika hal itu terjadi dan kita melihat kembali persamaan teori relativitas waktu itu teman-teman, maka Anda lihat di situ rumusnya tuh teman-teman. Hasilnya menjadi apa? Menjadi tidak terhingga. Apa maksudnya teman-teman? Ini artinya bahwa jika sebuah pengamat itu bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia bergerak dengan kecepatan yang tidak terhingga, alias waktu berhenti untuk pengamat yang diam. Wow, amazing ya. Jadi kalau ada satu pengamat, ya kalau Anda bisa bergerak nih teman-teman, mengelilingi bumi dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, maka waktu itu menjadi berhenti teman-teman. Bagaimana jika Anda bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya? Nah, ini kita berimajinasi ya. Hal ini mungkin sesuatu yang cukup mustahil. Namun jika hal ini benar-benar terjadi, Anda seperti Superman teman-teman, atau seperti Flash gitu ya, jadi Anda tuh bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka hasil yang didapatkan adalah minus teman-teman. Ini merupakan bilangan imajiner. Dengan kata lain, kalau pengamat itu bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka dia baru saja melompat kembali ke masa lalu. Wow, luar biasa bukan menurut teori relativitas waktu Einstein ini? Jadi waktu itu seperti rubber, seperti karet teman-teman. Bisa direnggangkan, bisa dikerutkan. Nah teman-teman, permasalahannya, untuk bergerak mendekati kecepatan cahaya atau bahkan lebih dari kecepatan cahaya, maka benda itu harus tidak mempunyai massa atau alias berbentuk partikel. Manusia dengan tubuh fisik yang mempunyai massa itu tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya karena ada rumus energi. Ini rumus yang sangat terkenal ya, E sama dengan mc kuadrat. Jadi semakin Anda bergerak cepat sama dengan kecepatan cahaya, maka massa Anda itu akan terus bertambah teman-teman. Sehingga yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya atau bahkan melebihi kecepatan cahaya adalah partikel. Jadi tadi kita udah tahu ya teman-teman ya caranya kalau Anda mau balik lagi nih jadi remaja, Anda harus terbang ke arah mana tadi? Ke arah timur, searah dengan rotasi bumi, kemudian terbang dengan kecepatan cahaya. Anda akan balik lagi jadi muda lagi teman-teman. Ya, ini seandainya Anda bisa nih teman-teman Back to the Future ya, seperti film. Ini film favorit saya salah satunya, Back to the Future. Ada 3 seri ya, Back to the Future 1, 2, dan 3. Anda bisa balik ke masa lalu maupun ke masa depan teman-teman. Ini luar biasa kalau kita bisa melakukan hal ini. Saya bisa beli saham, saya bisa beli lotre kali ya, saya bisa tahu nih lotrenya yang bakal keluar nomornya seperti apa. Bisa kaya raya nih teman-teman ya kalau bisa melakukan perjalanan dengan mesin waktu seperti ini. Sekarang kita mau lakukan percobaan imajiner teman-teman, yaitu yang dinamakan dengan hipotetis astronot kembar. Jadi ada 2 orang kembar lahirnya sama, beda beberapa menit aja, berarti usianya sama ya teman-teman ya. Yang satu kembarannya, si A misalnya, kita mau kirim si A ini menuju ke bintang terdekat teman-teman, yang namanya Alpha Centauri, di gugusan Centaurus teman-teman ya. Ini adalah bintang yang paling dekat dengan kita, jaraknya kira-kira 4,2 sampai 4,4 juta tahun cahaya. Jika si A ini dikirim dengan kecepatan 50% dari kecepatan cahaya, jadi separuh dari kecepatan cahaya, maka akan makan waktu kira-kira 18 tahun. Ini jam bumi, jam kita ya. Pulang pergi teman-teman, jadi PP antara bumi ke Alpha Centauri balik lagi ke bumi, itu kira-kira makan waktu 18 tahun. Tetapi jamnya si A itu cuma 15 tahun 7 bulan. Jadi ketika dia kembali ke bumi, dia lebih muda 2 tahun 5 bulan dari kembarannya teman-teman. Kalau dia dikirim dengan 99,9% daripada kecepatan cahaya atau hampir mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan makan waktu PP dari bumi ke Alpha Centauri balik lagi ke bumi kira-kira 9 tahun jam kita teman-teman. Tetapi jamnya dia atau waktunya si A itu hanya kira-kira 33 hari. Sebulan lebih sedikit lah ya. Nah, kecepatan cahaya saat ini konstan di kira-kira 300 juta meter per detik atau 300 ribu kilometer per detik teman-teman. Untuk Anda bisa membayangkan berapa cepatnya cahaya, kamu bisa bayangin teman-teman,
dalam 1 detik, kamu itu bisa memutari bumi sebanyak 7,5 kali. Jadi dalam 1 detik, cahaya itu kalau diluncurkan, itu kira-kira kecepatannya itu dia bisa puterin bumi 7,5 kali, teman-teman. Anda bisa bayangkan nih, lebih cepat dari flash ya. Apa itu kecepatan cahaya atau light year, teman-teman? Kecepatan cahaya itu bukan satuan waktu, walaupun di situ ada kata year atau tahunnya. Kecepatan cahaya atau light year itu adalah satuan jarak, yaitu jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun waktu bumi. Kecepatan cahaya itu mendekati 300 juta meter per detik, atau kira-kira 186.000 mil per detik. Jadi dalam 1 tahun, cahaya itu bisa menempuh jarak, kalau kita hitung ya, 186.000 kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik, itu kira-kira 5,9 triliun mil per tahun, teman-teman. Ini jarak yang luar biasa cepat ya. Jarak bumi dengan bintang terdekat Alpha Centauri itu adalah 4,2 juta tahun cahaya. Jadi walaupun kecepatan cahaya ini sangat cepat, untuk bisa sampai ke bintang yang paling dekat dengan kita saja, teman-teman, itu butuh 4 tahun lebih, teman-teman. Kira-kira 41,32 triliun mile jaraknya. Apa itu dilatasi waktu atau penyusutan waktu? Tadi kita sudah belajar bahwa waktu itu tidak berlaku sama terhadap setiap orang. Panjang masa kecepatan dan waktu itu adalah relatif terhadap kecepatan gerak pengamat itu. Ini yang disebut dengan teori relativitas waktu oleh Einstein yang dia kemukakan tahun 1905. Jadi pengamat yang bergerak cepat itu mengukur waktu yang berlalu lebih lambat relatif terhadap pengamat diam. Ini yang disebut dengan dilatasi waktu atau penyusutan waktu. Jadi semakin cepat kita bergerak, teman-teman, kalau kita bisa bergerak secepat kecepatan cahaya, waktu itu menjadi lebih lambat. Tahun 1915, Einstein itu mengemukakan pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara waktu dan ruang. Ini yang disebut dengan space-time continuum atau 4 dimensi continuum. 4 dimensi continuum atau space-time continuum ini adalah definisi matematika untuk 4 dimensi. Jadi kita itu adalah makhluk 3 dimensi yang tinggal di 4 dimensi. Teori ini sudah dikonfirmasi dalam 14 cara dengan ketepatan 19 desimal. Jadi bukan lagi sebuah teori karena sudah bisa dibuktikan. Ya, jadi inilah bedanya antara teori dengan hukum, teman-teman. Teori itu hanya berupa asumsi saja, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau sudah berupa hukum, ya, jadi hukum relativitas waktu itu berarti sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya teori evolusi. Kenapa masih berupa teori? Teori Big Bang misalnya. Karena kita belum bisa menemukan dan belum bisa membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Tetapi kalau sudah berupa hukum, misalnya hukum gravitasi, kenapa tidak disebut teori gravitasi? Karena sudah bisa kita ukur, sudah bisa kita buktikan, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa di trace back bahwa teori ini benar. Nah, itu menjadi sebuah hukum, teman-teman. Teori relativitas khusus Einstein itu beranggapan bahwa tidak ada benda bergerak atau diam yang absolut atau mutlak. Semuanya bersifat relatif tergantung kerangka acuan yang dipakai. Contohnya nih, Anda mengamati motor di pinggir jalan itu bergerak sangat cepat. Tetapi bagi penumpang pesawat yang mungkin kebetulan melihat motor yang sama dengan yang Anda lihat saat itu akan berkata motor itu sangat lambat karena pesawat ini kan bergeraknya lebih cepat ya teman-teman ya daripada motor. Makanya dia melihat motor ini bergeraknya sangat lambat. Sama halnya dengan ketika Anda berkata bahwa Anda sedang diam atau tidak kemana-mana, hanya duduk diam di bangku Anda. Tetapi bagi astronot di luar angkasa sana akan berkata bahwa Anda sedang bergerak seiring pergerakan rotasi bumi, tempat Anda berpijak. Jadi kalau Anda ingin mendefinisikan kecepatan yang sedang Anda amati, sebaiknya disertai dengan kerangka acuan yang Anda pakai. Contoh, motor itu sangat cepat menurut pengamatan saya yang lebih komplit lagi. Pesawat itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam menurut pengamat yang diam di bumi. Jadi menurut Einstein, hanya cahaya yang memiliki kecepatan konstan atau mutlak terhadap semua kerangka acuan. Jadi para ahli itu sekarang menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya itu melambat, teman-teman. Kira-kira di 300 juta meter per detik. Tadi saya mengatakan bahwa mereka menyimpulkan
pada waktu awal kejadian penciptaan seluruh alam semesta, ini kecepatan cahaya tuh juta-jutaan kali ya, 10 juta kali lebih cepat daripada waktu yang sekarang ini. Tetapi kecepatan cahaya ini sekarang kita ukur konstan teman-teman, yaitu di 300 juta meter per detik. Einstein itu beranggapan bahwa dari manapun cahaya diamati, entah dari atas pesawat, dari atas mobil, atau oleh orang yang diam sekalipun, kecepatannya ini akan tetap sama, konstan di 300 juta meter per detik. Saat Einstein mengeluarkan teori relativitas waktu ini, kecepatan cahaya itu sudah diketahui besarnya, jadi sudah diukur dengan sinar laser pada waktu itu. Cahaya yang diamati dan ditembakkan dari mana saja, ini akan selalu konstan kecepatannya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah waktu, teman-teman. Jadi Einstein memikirkan bahwa ada satu dimensi di atas kita yang mempengaruhi dunia 3 dimensi ini, yang dia sebut tadi dengan space-time continuum atau dimensi waktu. Walaupun kecepatan cahaya itu ketika dia masuk ke medan tertentu, misalnya ketika cahaya itu masuk ke dalam air, teman-teman, dia itu partikelnya akan berbenturan dengan atom yang ada di dalam air. Jadi partikel cahaya itu kita sebut dengan foton. Partikel foton ini akan membentur atom yang ada di dalam air, sehingga kalau kita melihat benda itu menjadi bengkok, teman-teman, karena partikelnya itu dibelokkan, partikel cahaya ini dibelokkan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa kecepatan cahaya ini selalu konstan. Maka ketika ada variabel lain yang mempengaruhinya, seperti misalnya velocity atau kecepatan, maka cahaya ini akan berusaha untuk mengkonstankan diri dengan cara mempengaruhi variabel lain, yaitu waktu. Ingat, variabel kecepatan sifatnya kontinu dan selalu melibatkan waktu. Jadi waktu ini akan dikurangi untuk membuat kecepatannya tetap konstan. Waktu yang dialami oleh pengamat bergerak, misalnya si A, ini lebih kecil daripada waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Atau dengan kata lain, usiamu akan berjalan lebih lambat jika kamu bergerak semakin cepat mendekati kecepatan cahaya. Jadi inilah yang disebut dengan dilatasi waktu atau penyusutan waktu. Secara umum, dilatasi waktu ini merupakan penyusutan waktu yang dialami oleh pengamat bergerak yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Menurut Einstein, semakin cepat, ini dalam skala kecepatan cahaya ya, kalau kita bergerak, maka semakin lambat waktu yang kita gunakan. Menurut Einstein pula, tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya tersebut saat ini. Dengan kata lain, kalau Anda ingin lebih mudah daripada orang-orang sekitar Anda cukup bergerak mendekati kecepatan cahaya selama beberapa waktu, teman-teman. Jadi apa kesimpulan kita mengenai sifat atau nature dari waktu, teman-teman? Tadi kita sudah belajar bahwa semakin Anda jauh dari bumi, maka waktu itu akan berdetak lebih cepat. Tetapi kalau kerangka acuan Anda itu adalah seorang astronot yang pergi bergerak menjauhi bumi, maka waktu itu akan melambat, teman-teman. Yang tadi kita sebut dengan dilatasi waktu. Semakin menjauh dari bumi, maka waktu itu akan semakin mendekati kekekalan. Jadi kalau Anda bisa mencapai ujung daripada alam semesta, maka Anda bisa masuk ke dalam kekekalan, teman-teman, which is mustahil kalau Anda melakukannya dengan tubuh fisik ya, teman-teman ya, nggak bisa nih ya. Inilah yang disebut di dalam kitab Wahyu, kita baca di Wahyu 12 ayat 12, dikatakan celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dan karena ia atau iblis itu tahu waktunya telah singkat. Bagaimana iblis tahu waktunya telah singkat, teman-teman? Iblis itu didesak turun dari langit ketiga yang kita sebut dengan surga atau dimensi roh ke langit pertama. Jadi dia didesak turun dari langit ketiga masuk ke langit pertama yang kita sebut dengan dimensi fisik. Semua yang ada atau masuk di langit pertama dan bumi ini akan terikat oleh waktu. Waktu itu sama seperti properti fisik lainnya. Volume, panjang, lebar. Tidak sama, teman-teman, tidak uniform di semua tempat, beda-beda. Begitu juga dengan waktu. Waktu ini adalah relatif dan berbeda-beda di seluruh semesta. Para ilmuwan itu sudah menyimpulkan, teman-teman, bahwa alam semesta ini mempunyai beginning, mempunyai awal, mempunyai permulaan. Dan alam semesta ini finite atau ada batasnya, ada ujungnya. Waktu itu dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan kecepatan, juga beberapa faktor lainnya. Kalau misalnya, teman-teman, kita baca di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya, in the beginning, ini menggambarkan
time atau waktu. Allah menciptakan samayim, langit-langit, space, ruang, dan bumi, materi. Jadi waktu ini ada bersamaan dengan ruang dan materi. Tanpa ruang dan materi, maka tidak ada waktu. Nah, Tuhan itu berada di namanya dimensi kekekalan atau di luar dimensi ruang dan waktu, di luar dimensi fisik kita, teman-teman. Yang kita sebut dengan langit ketiga. Ada satu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal ini, ya teman-teman ya, yang dinamakan dengan quantum fisika atau quantum physics atau mekanika kuantum atau QM, teman-teman. Ini adalah bagian cabang dari ilmu fisika yang menjelaskan cara kerja semesta pada skala yang lebih kecil daripada atom. Jadi mempelajari hal-hal yang imut-imut, gitu ya teman-teman ya. Sebuah kuantum energi ini adalah sejumlah energi tertentu. Dan mekanika kuantum itu menggambarkan bagaimana energi itu bergerak dan berinteraksi pada tingkat subatom. Nah, bisa nggak waktu itu kita putar kembali, teman-teman? Kita lihat film berikut ini. My son, it is forbidden for you to interfere. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason. It is forbidden for those things I can do, all those powers, and I couldn't even save him. Hi. Jadi tadi ketika Lois Lane mati, kemudian Superman ini bisa terbang mengelilingi bumi melebihi kecepatan cahaya. Dia bisa menghentikan waktu, teman-teman. Buminya terhenti tadi. Kemudian dia lompat kembali ke masa lalu, teman-teman, ketika Lois Lane-nya masih hidup, ya. Jadi kalau Anda bisa terbang seperti Superman, seperti Flash tadi ya, melebihi kecepatan cahaya, Anda bisa lompat kembali ke masa lalu. Anda bisa putar balik waktu di masa lalu Anda, teman-teman. Sekarang kita mau lihat dulu mengenai batasan realita alam semesta. Jadi alam semesta kita itu finite atau ada batasannya, ada limitnya. Manusia itu yang di tengah-tengah, Anda lihat itu gambar Vitruvian Man ya, manusia Vitruvian karangan Leonardo da Vinci. Hal-hal yang mempelajari sesuatu yang besar-besar, teman-teman, astronomi gitu ya, mempelajari bintang-bintang, alam semesta, galaksi dan sebagainya, itu kita sebut dengan makroskopik. Ilmu yang mempelajari makroskopik ini disebut dengan astronomi atau astrofisik, teman-teman. Jadi mempelajari jumlah galaksi, bintang-bintang, jaraknya dan sebagainya. Dan para ilmuwan itu menemukan bahwa alam semesta ini ada batasnya, teman-teman, ada ujungnya, ada finite-nya. Kemudian hal-hal yang mempelajari yang kecil-kecil,
ya, molekul, atom dan sebagainya. Ini kita sebut dengan mikroskopik. Jadi ada unit yang tidak bisa dibagi lagi, yang paling kecil. Hal-hal yang mempelajari mikroskopik, disiplin ilmunya, ini namanya adalah quantum physics atau quantum fisika dan subatomic particle, teman-teman. Sekarang kita mau belajar dulu mengenai quantum fisika nih, teman-teman. Kalau Anda ingat film Ant-Man, Ant-Man itu udah kecil ya ukurannya, teman-teman ya. Ini adalah film yang sangat saya sukai, saya nggak pernah ketinggalan film-film superhero seperti ini. Dia itu ukurannya udah kecil banget, teman-teman ya, udah seukuran partikel nih, atom. Kalau dikatakan di film itu, aku masuk lagi nih ke dimensi yang lebih rendah di bawahnya, yaitu subatomic particle namanya. Jadi lebih kecil, ukurannya sangat-sangat kecil, lebih kecil daripada atom. Ant-Man ini berkata, aku nih akan terjebak selama-lamanya, nggak bisa keluar dari sini nih, nggak bisa balik lagi jadi manusia. Nah, ini sangat ilmiah sekali, teman-teman. Jadi ukuran yang paling kecil yang kita kenal sekarang itu disebut dengan kuanta. Kuanta itu adalah ukuran yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu 10 pangkat minus 35 ukuran Planck. Jadi kalau kita ngukur hal-hal yang kecil-kecil, atom, itu standarnya pakai ukuran Planck ya. Nah, Anda lihat di situ, ini yang namanya materi, teman-teman. Materi itu bisa Anda pecah lagi menjadi kristal, ukurannya lebih kecil lagi ya. Kristal ini kemudian bisa Anda pecah lagi menjadi atom. Anda lihat di situ, ada atom. Kemudian ada inti daripada atom, nukleus ya. Nukleus ini masih terdiri lagi, teman-teman, dari beberapa quarks namanya. Nah, quarks ini sekarang yang kita tahu, yang sudah sangat kecil ini, yang kalau kita coba bagi lagi, quark ini ukurannya udah paling kecil ya, teman-teman ya. Quark ini yang membentuk yang namanya hadron. Jadi hadron itu adalah proton, neutron, itu terdiri dari beberapa quarks. Jadi 3 quarks itu membentuk satu inti nukleus yang kita sebut dengan hadron. Nah, ukuran quarks ini juga sangat kecil, teman-teman, sudah mendekati kurang lebih 10 pangkat minus 18 ukuran Planck ya dalam meter. Nah, quark ini sekarang dianggap partikel yang paling kecil, walaupun kita bisa membelahnya lagi menjadi 10 pangkat minus sekian gitu ya, tapi ukuran yang paling kecil yang kita kenal itu adalah quarks. Para ilmuwan itu menyimpulkan bahwa alam semesta ini mempunyai beginning atau permulaan, teman-teman. Dari mana mereka tahu? Karena ada prinsip yang namanya termodinamika. Jadi thermal decay atau panas itu selalu mengalir dari materi yang bersuhu tinggi ke materi yang bersuhu dingin. Jika alam semesta ini tidak terbatas dan berusia sangat tua, maka semua suhu di seluruh alam semesta ini akan sama. Karena itu alam semesta ini bukan sejak kekal adanya, tetapi mempunyai satu permulaan. Nah, mereka berjuang menjelaskan ini dari sesuatu yang tidak ada. Mereka menyebutnya Big Bang. Jadi alam semesta ini dimulai dari Big Bang. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan apa yang memulai Big Bang ini, teman-teman. Kenapa kok bisa galaksi-galaksi ini kemudian planet ini berekspansi? Jadi alam semesta ini, teman-teman, itu seperti satu kumpulan benang kusut yang ruwet gitu ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, kemudian Tuhan itu merentangkan, teman-teman. Jadi diuraikan sama Tuhan, direntangkan galaksi. Dan sekarang kita tahu bahwa planet-planet, galaksi dan bintang-bintang ini berekspansi. Jadi makin membesar, teman-teman. Seperti kalau orang merenggangkan karet itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian para ilmuwan itu juga mempelajari bahwa ada satu energi yang mereka sebut zero point energy yang memegang alam semesta ini. Sebab kalau seperti karet direnggangkan, kalau Anda nggak pegang ujung-ujungnya, itu ketika Anda lepaskan, apa yang terjadi, teman-teman? Meledak. Ya, seluruh galaksi alam semesta ini mempunyai energi massa yang sangat besar sekali. Kalau tidak ada yang memegangnya, maka alam semesta ini bisa meledak, teman-teman. Jadi alam semesta ini membesar seperti balon yang ditiup makin besar gitu ya. Kalau Anda membayangkan balon ditiup makin besar gitu ya. Mereka menyimpulkan bahwa ada satu energi yang mengendalikan semua ini. Sebab kalau tidak ini bisa pecah. Ya, galaksinya tuh bisa meledak, teman-teman. Kemudian ekspansi dari alam semesta ini juga ada kecepatannya, teman-teman. Tidak bisa lebih lambat daripada itu. Kalau kecepatan ekspansi alam semesta ini lebih lambat daripada yang ada sekarang, maka akan mengkerut, teman-teman. Ya, jadi galaksi ini bisa mengkerut balik lagi gitu, menjadi satu kumpulan galaksi, ya,
bertabrakan, saling bertabrakan. Tetapi kalau kecepatannya itu lebih cepat daripada yang ada sekarang, maka galaksi ini akan meledak, teman-teman. Nah, kok bisa kecepatan ini begitu konstannya? Siapa yang melakukan ini? Jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu memegang segala sesuatu. Ya, jadi alam semesta ini direntangkan sama Tuhan, dibentangkan sama Tuhan, diekspansi, kemudian diuraikan sama Tuhan, langit kedua ini, ya, seluruh galaksi dan planet-planet dan bintang-bintang ini. Kemudian dia memegang segala sesuatu itu dengan apa? Dengan firman-Nya. Dikatakan dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, ilmuwan itu tidak bisa menjelaskan apa ini yang menopang alam semesta ini sehingga kok bisa tidak meledak gitu ya teman-teman ya. Nah, ilmuwan itu juga mengatakan alam semesta ini akan mempunyai akhir, teman-teman, yang namanya thermal decay. Jadi akan meluruh atau akan usang atau akan hancur. Cuman kita nggak tahu kapan hancurnya gitu ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa bumi dan langit yang pertama, ya, bumi dan langit ini akan hancur oleh unsur-unsur api. Jadi bumi ini tidak lagi akan dihancurkan oleh air seperti air bah, teman-teman, tetapi akan dihancurkan oleh unsur-unsur api atau nyala api. Dan nanti Tuhan ketika di kitab Wahyu dikatakan dia akan membuat lagi langit dan bumi yang baru. Ya, nanti kita akan belajar sampai ke sana ya. Ukuran yang paling kecil yang kita ketahui sekarang yang tidak bisa dibagi lagi, ini kita sebut dengan kuanta. Makanya ilmu yang mempelajarinya, disiplin ilmunya namanya adalah kuantum fisika. Yaitu kira-kira 10 pangkat minus 35 ukuran Planck. Jadi sangat kecil. Kemudian waktu yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi, ini kira-kira 10 pangkat minus 43 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan cahaya mencapai iris mata kita, teman-teman. Nah, begitu juga dengan rapture ya, atau pengangkatan gereja. Itu dalam hitungan a twinkle of an eye, teman-teman. Jadi benar-benar tik gitu ya, waktu yang paling kecil. Jadi bukan a blink of an eye, teman-teman ya, tapi twinkle. Jadi benar-benar lebih cepat sekali nih kita akan diubah dan diangkat. Nah, itu adalah ukuran yang dipakai. Baik satuan waktu maupun satuan panjang itu mempunyai batasan atau ada limitnya, ada batasnya. Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu, teman-teman, yang kita sebut dengan dimensi kekekalan. Jadi kita tidak bisa mencapai dimensi roh atau dimensi kekekalan itu dengan terbang melebihi kecepatan cahaya ataupun sama dengan kecepatan cahaya. Itu tidak mungkin. Ya. Nah, dimensi roh itu hanya bisa dicapai kalau Anda berada di dalam roh, teman-teman. Namanya aja dimensi roh. Tuhan itu tidak terpengaruh oleh gravitasi, ruang, waktu, massa, dan kecepatan. Dia di luar semua itu. Dia di luar dimensi ruang dan waktu. Dan ini adalah atributnya yang unik. Dan Tuhan menggunakan ini untuk menyampaikan pesannya kepada kita, yaitu makhluk dengan dimensi yang lebih rendah. Jadi kita ini adalah makhluk 3 dimensi, teman-teman. Inilah yang dimaksud Alkitab dengan Tuhan berdiam di dalam kekekalan. Artinya dia berada di luar dimensi ruang dan waktu yang kita sebut dengan langit ketiga. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan demikian, teman-teman. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang berdiam dalam kekekalan, dan yang maha kudus namanya. Tuhan memanfaatkan atribut ini untuk kepentingannya bagi kita. Lalu bagaimana caranya Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita, teman-teman? Bukan seperti konsep Quran ataupun Islam, yaitu Jibril itu naik turun dengan kecepatan cahaya dari surga ke bumi. Nggak seperti itu, teman-teman. Kalau seperti itu nggak nyampe-nyampe, ya nanti kita hitung. Ketika makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi itu masuk ke dimensi di bawahnya, waktu itu melengkung kira-kira 10 pangkat 33. Kita lihat dulu bagaimana cara Tuhan itu menyampaikan pesannya. Apa yang dimaksud dengan autentifikasi pesan Tuhan? Bagaimana kita tahu pesan ini adalah dari Tuhan atau Tuhan yang berbicara? Contoh, teman-teman, jika di medan perang nih, ada pasukan itu mendapat pesan rahasia dari headquarters-nya, dari kantor pusatnya. Maka harus ada cara khusus atau kode rahasia sehingga mereka bisa membedakan mana pesan yang asli dan mana pesan yang palsu dari lawan. Sekarang, teman-teman, dari mana kita tahu Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang asli dan bukannya hanya karangan manusia yang jenius atau koleksi dari dongeng-dongeng khayalan?
Tuhan mempunyai teknologi untuk menciptakan kita. Dia juga mempunyai teknologi untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Bagaimana cara Tuhan membuktikan keaslian atau autentifikasi dari pesannya kepada kita sehingga kita tahu dari Dia dan bukan palsu dari karangan manusia atau setan? Kuncinya di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Saya sudah pernah menyinggung hal ini di video-video saya sebelumnya. Anda harus ingat-ingat ayat hafalan kita, teman-teman. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bahwa akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan akhir segala sesuatu dari sejak awalnya. Jadi cara Tuhan mengidentifikasi bahwa pesannya itu asli, bagaimana caranya kita tahu? Dia mengatakan demikian, I am God, and I declare the end from the beginning. Dan hal-hal yang belum terjadi dari zaman dahulu kala. Yesaya 46 ayat 10, ini adalah kuncinya, teman-teman. Dia itu Tuhan, declare the end from the beginning. Tuhan itu mendemonstrasikan bahwa dia berada di luar ruang dan waktu dengan mengatakan apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Bukan cuma beberapa menit atau beberapa hari. Tuhan menyatakan ini bahkan beberapa abad atau ratusan tahun sebelum hal itu terjadi. Contohnya apa? Nubuatan mengenai Kores Agung, teman-teman. Nubuatan mengenai akan lahirnya seorang raja yang disebut dengan Kores itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Raja Kores itu lahir, teman-teman. Nubuatan mengenai Mesias, saya sudah pernah bicara satu video khusus mengenai Messianic Prophecy. Beberapa abad sebelum Yesus lahir, ratusan tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Ya, di mana Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Dari keturunan Daud dia akan dilahirkan. Ya. Jadi Tuhan itu memberi tanggal yang tepat di mana dan bagaimana situasinya. Dengan kata lain, dia itu menulis sejarah sebelum semuanya terjadi. Kita menyebutnya nubuatan. Kita berpikir waktu itu adalah linear, jadi berjalan lurus, teman-teman, ya. Isaac Newton itu mengatakan waktu ini berjalan linear, dan ternyata kita temukan itu nggak benar, teman-teman, ya. Kita melihat ada permulaan, ada akhir, betul ya, teman-teman, ya. Tetapi Tuhan itu tidak begitu, teman-teman, dalam melihat waktu, karena dia berada di luar dimensi ruang dan waktu. Kita itu melihat waktu sebagai urutan kejadian. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tapi tidak dengan Tuhan, teman-teman. Dia itu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Karena dia berada di dalam kekekalan. Jadi kalau kita lihat ini adalah namanya geometri daripada kekekalan atau geometri waktu, teman-teman. Kita melihat masa lalu, kita tidak tahu masa depan kita. Ya kan? Kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu, tapi Tuhan tidak demikian, teman-teman. Dia itu berada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Makanya Tuhan berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang sudah ada, artinya dia ada di masa lalu, yang ada di masa sekarang, dan yang akan terus ada di masa depan, teman-teman. Tuhan itu bukanlah seseorang yang mempunyai banyak waktu. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita melihat waktu kan ada awal, ada akhirnya, teman-teman, ya. Sebelum awal itu berarti kekekalan, teman-teman, tidak terhingga gitu ya. Kemudian setelah akhir juga tidak terhingga. Jadi Tuhan itu bukanlah seorang pribadi yang mempunyai banyak waktu. Jadi umurnya panjang gitu ya, teman-teman, ya. Enggak. Tetapi Tuhan itu adalah seorang pribadi yang berada di luar waktu itu sendiri. Yang kita sebut dengan dimensi kekekalan atau dimensi roh. Saya ambilkan sebuah kata-kata bijak dari film yang saya sangat sukai, teman-teman. Kung Fu Panda. Master Oogway mengatakan demikian, teman-teman. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called the present. Masa lalu itu sudah jadi sejarah. Masa depan adalah suatu misteri. Tapi hari ini adalah suatu hadiah. Karena itu kita menyebutnya present atau masa sekarang. Jadi kita harus menghargai hari ini, teman-teman. Kita harus bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah berikan pada kita hari ini. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, teman-teman. Tetapi kita bisa merencanakan masa depan kita seperti apa.
Apa pengaruh bahasa terhadap cara kita memandang waktu, teman-teman? Arah kita menulis atau membaca itu menentukan arah kita memandang waktu. Jadi, membaca atau menulis di dunia ini bisa dibagi dua, teman-teman, ya. Yang menulis dari kiri ke kanan atau yang menulis dari kanan ke kiri. Contohnya misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu menulisnya dari kiri ke kanan. Jadi, orang yang menulis dari kiri ke kanan itu memandang waktu, itu masa depannya berjalan ke kanan, teman-teman. Walaupun waktu itu tidak mempunyai arah kiri atau kanan, ya. Ini yang disebut dengan imajinasi mental di dalam otak kita. Orang yang menulis dari kiri ke kanan itu menyimpan hal-hal memorinya di masa lalu itu di otak sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Orang yang menulis dari kanan ke kiri itu menyimpan hal-hal di masa lalunya di otak sebelah kanan. Jadi kalau terjadi kerusakan otak atau stroke misalnya, di otak sebelah kiri misalnya, kalau itu orang yang menulis dari kiri ke kanan, maka dia akan kesulitan untuk mengingat-ingat hal-hal di masa lalunya, teman-teman. Jadi tadi kita sudah belajar pengaruh bahasa terhadap cara kita melihat waktu. Cara menulis atau arah menulis itu menggambarkan imajinasi mental kita. Kalau kita mengatakan misalnya Billy memberikan bunga kepada Maria dan kita menyuruh misalnya orang yang berbahasa Indonesia untuk menulis atau menggambarkannya, dia akan menggambarkannya Billy-nya sebelah kiri, teman-teman, Marianya sebelah kanan. Tetapi orang yang berbahasa Arab atau Ibrani, ketika kita mengatakan coba sekarang kamu tulis Billy memberikan bunga kepada Maria, dia akan menggambar atau menulis Billy-nya di sebelah kanan, teman-teman, baru Marianya sebelah kiri. Jadi terbalik. Nah, pengaruh cara menulis ini berpengaruh juga terhadap cara kita melihat waktu atau dimensi waktu, teman-teman. Sekarang kita akan melihat sidik jari Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan itu menyampaikan nubuatan dengan tepat, persis seperti yang telah Dia nubuatkan, dan hal itu terjadi. Sidik jari Tuhan itu ada di dalam setiap lembar Alkitab. J. Barton Payne itu menulis di dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecy, dia sudah mengkatalogkan semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Alkitab kita itu terbagi dua, teman-teman. Perjanjian Lama itu merupakan nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dari semua nubuatan di dalam Tanakh. J. Barton Payne itu mengkatalogkan ada sekitar 8.362 ayat-ayat nubuatan di dalam Alkitab, terbagi di dalam 1.817 nubuatan dan 737 nubuatan yang berbeda. Ada kurang lebih, kalau kita hitung, itu sekitar 350 nubuatan mengenai Mesias. Secara detail itu digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi, dia harus lahir dari seorang perawan, bahwa Mesias itu harus lahir dari seorang perawan, ya, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian, lahirnya itu harus di Bethlehem, sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Kemudian, dia harus dikhianati, teman-teman, oleh orang terdekatnya dengan 30 keping perak. Uang 30 keping peraknya akan dibelikan tanah tukang periuk, teman-teman. Kemudian matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Nggak boleh dengan cara lain, ya. Harus dengan ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian setelah dia mati, pada hari ketiga, Mesias ini harus bangkit sesuai dengan nubuatan di dalam kitab suci. Tetapi yang amazing bukan itu, teman-teman. Yang amazing adalah untuk digenapinya 8 nubuatan saja di dalam diri satu pribadi, atau 8 nubuatan ini muncul secara bersamaan. Probabilitas atau kemungkinannya itulah 1 dibanding 10 pangkat 17. Saya sudah pernah membahas ini. Hal ini sudah dicatat di dalam bukunya Dr. Peter Stoner, Science Speaks, ya teman-teman ya. Anda bisa baca juga bagaimana nubuatan-nubuatan ini digenapi, teman-teman. Untuk kira-kira 40 nubuatan itu digenapi di dalam diri satu orang atau muncul secara bersamaan. Probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 157. 1 dibanding 10 pangkat 17 itu kira-kira satu kota Texas, ya, waktu itu kita sudah pernah bicara di video saya yang sebelumnya, diisi penuh dengan koin, teman-teman, ditumpuk setinggi setengah meter. Seluruh kota Texas itu ditumpuk pakai koin. Koinnya satu ini ditandai, ya, koin yang tepat. Nah, Anda ditutup matanya, disuruh milih, teman-teman. Kalau Anda pilih koin yang ada tandanya, ya, 1 di antara 10 pangkat 17 ini, teman-teman ya, baru Anda tuh luar biasa amazing. 1 dibanding 10 pangkat 157 itu sama dengan seluruh alam semesta ini, teman-teman, seluruh universe, ya, ini diisi pakai koin. Anda pilih 1 yang ada tandanya, teman-teman. Nah, berarti artinya apa, teman-teman? Impossible. Nggak mungkin, karena jumlah manusia aja nggak sampai
10 pangkat 17, ya. Jumlah manusia aja sekarang di dunia berapa nih? 8 miliar. Ya, belum nyampe 10 pangkat 17, teman-teman. Nah, jadi kita melihat campur tangan Tuhan di sini. Kita melihat sidik jari Tuhan di dalam Alkitab kita. Jadi kalau ditanya, apa buktinya? Alkitab adalah firman Tuhan. Fulfilled prophecy, nubuatan yang digenapi, teman-teman. Saya sudah bandingkan itu dengan nubuatan yang ada di Quran. Nanti kita akan bahas secara khusus ya. Menggelikan sekali setiap nubuatan di dalam Quran. Nubuatan tentang kebun binatang, operasi plastik gitu ya teman-teman. Nggak ada hubungan dengan keselamatan jiwa kita. Tetapi saya nggak akan membahas itu sekarang. Kita akan membahas lain kali, teman-teman. Nah, Tuhan itu menyampaikan nubuatannya gradually, secara bertahap. Jadi kalau kita lihat, nubuatan Tuhan itu disampaikan melalui nabi-nabinya. Injil yang pertama kali diberitakan itu adalah di dalam kitab Taurat, teman-teman. Jadi Quran dan Islam itu salah kaprah, ya, salah mengerti. Ya, mereka mengatakan Injil ini adalah ya kitab Injil gitu, Injil Isa. Bingung lagi tuh, Injil Isa kan nggak ada. Adanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi yang disebut Injil bukan kitab Injil, teman-teman. Injil itulah kabar baik, yaitu mengenai apa? Kedatangan juru selamat sang penebus dunia, yang pertama kali diungkapkan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini yang Muhammad nggak tahu, makanya Muhammad itu salah kaprah, ya. Nanti kita lihat dari mana semua cerita-cerita dongeng yang ada di dalam Quran, teman-teman. Mereka mengambil dari mana nih cerita-cerita fiksi ini atau fables ini, ya. Tuhan itu menyampaikan nubuatannya gradually, secara bertahap. Makanya di Galatia 4 ayat 4 kemarin kita sudah belajar, in the fullness of time, artinya ketika apa? Sudah genap waktunya, in the fullness of time, artinya ketika semua nubuatan itu sudah disampaikan dari mulai zaman Musa kemudian para nabi, ya. Maka Tuhan mengutus anaknya, sang firman itu masuk ke dimensi fisik, teman-teman. Nah, disinilah kita tahu bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Gak gampang, teman-teman. Ya, nggak banyak orang yang mati kemudian 3 hari lagi bangkit. Makanya ketika orang Farisi, orang Yahudi itu bertanya, apa tandanya engkau anak Allah? Apa tandanya? Kalau engkau menyamakan dirimu dengan Allah, engkau memanggil Allah itu Bapamu, artinya engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Kemudian orang Yahudi bertanya, apa hakmu kamu menyebut dirimu Bapa, itu menyebut dirimu sama dengan Tuhan, menyebut dirimu Allah? Yesus berkata demikian, teman-teman. Dia tidak berkata seperti yang orang Muslim kira, akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak begitu, teman-teman. Yesus berkata gini, watch this. Kamu lihat ini. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kemudian orang Yahudi berkata apa? Hah? Kamu mau membangun bait Allah ini dalam 3 hari? 46 tahun nenek moyang kami membangunnya. Jadi bait Allah kedua itu 46 tahun. Ya, jadi pembangunannya sempat terhenti. Kemudian diubah lagi, kemudian pada zaman Herodes Agung itu juga dirombak lagi, teman-teman, bait Allah itu atau bait suci itu. Kira-kira total memang 46 tahun makan waktu. Jadi orang Yahudi itu berkata, kami ini membangun bait Allah ini 46 tahun dan kamu bisa membangunnya dalam 3 hari. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus berkata demikian. Kamu mau tahu klaim aku bahwa aku ini Tuhan? Bukan dengan berkata akulah Allah, sembahlah aku, enggak begitu. Kamu lihat ini, kamu perhatikan ini. Kamu akan merobohkan bait Allah, yaitu tubuh ini. Kamu akan membunuh aku, kata Yesus. Tapi dalam 3 hari, ini tandanya, aku akan bangkit lagi. Makanya ketika Yesus mati, kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pergi menghadap Pontius Pilatus, teman-teman. Mereka mengatakan demikian. Tuan, katanya, si penyesat itu, Yesus maksudnya, ketika dia hidup, dia berkata bahwa dia itu akan bangkit lagi pada hari ketiga. Dan kami minta penjaga-penjaga supaya murid-muridnya jangan mencuri mayat Yesus. Akhirnya apa? Pontius Pilatus memberikan penjaga-penjaga itu, teman-teman, 1 peleton dikasih. Nah, ketika kebangkitan Yesus, ya, di hari pertama, hari Ahad, hari Minggu pagi, penjaga-penjaga itu melihat proses kebangkitan itu, teman-teman, tapi mereka ketakutan. Ya, jadi kalau ada orang tiba-tiba datang mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku, kira-kira orang percaya nggak? Ini orang gila kali ya, gitu ya. Tetapi kalau dia mempunyai tanda yang khusus, teman-teman, apa itu? Kamu perhatikan nih, aku nanti akan mati, akan dibunuh. Matiku harus di Yerusalem. Makanya Yesus mengatakan, aku harus pergi ke Yerusalem. Aku akan mati di situ. Aku akan menderita di situ. Tapi kamu perhatikan, hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan ketika aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, kata Yesus. Saya bingung kalau ada orang Muslim itu bisa nggak percaya Tuhan Yesus. Saya bingung loh, teman-teman. Bisa percaya pada teori konspirasi. Tahu ya, konspirasi, ada orang yang diserupakan, itu nggak habis pikir saya.
ya, bisa percaya pada kepalsuan cerita, konspirasi, penyerupaan. Kok bisa gitu Allah menipu kita gitu? Kok bisa punya pikiran Allah itu menipu kita gitu loh? Itu bukan sifat Allah, teman-teman. Oke, lain kali deh kita bahas itu ya. Nah, bagaimana sih caranya nubuatan itu, teman-teman? Kita tahu itu pasti Yesus, teman-teman. Bukan Mesias yang lain. Banyak ya yang ngaku-ngaku Mesias ya. Jadi di dalam sejarah itu banyak orang yang ngaku Mesias, bukan cuma Yesus, teman-teman. Tapi semuanya mati, gak ada yang bangkit ya. Caranya gini, teman-teman. Contoh nih, jika Anda itu mendapat kiriman parcel dari luar negeri misalnya, bagaimana cara yang tepat supaya paket tersebut itu sampai ke rumah Anda tanpa salah orang atau salah alamat? Caranya adalah dengan memilah dan mempersempit ruang pengirimannya. Cari dulu negaranya mana, betul ya? Anda dapat paket dari Amerika. Oh, kemana nih? Ke Indonesia. Oke, tujuannya ke Indonesia dulu. Kemudian dia akan cari provinsinya. Kemana nih? Provinsinya mana? Kemudian dia akan cari kabupatennya berdasarkan kode pos, ya. Kemudian kotanya, kemudian alamat rumahnya, RT RW-nya kalau perlu, ya. Kemudian baru nomor rumah Anda. Nah, demikian juga cara Tuhan menyampaikan profesinya atau nubuatannya. Tuhan itu memulai dengan suatu yang general, yang umum, kisah penciptaan seluruh umat manusia. Jadi penciptaan itu di dalam Alkitab kita itu hanya ada di 2 pasal, ya, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Selebihnya adalah cerita tentang penebusan, redemption. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu mengungkapkan dan menjanjikan bahwa akan ada satu orang yang akan meremukkan kepala si iblis itu dan menebus kita dari kematian, teman-teman. Dia memilih garis keturunan Set dari semua anak-anak Adam. Jadi Adam itu anaknya banyak, teman-teman. Ya, anaknya banyak tuh, ya. Tetapi yang ditulis di dalam Alkitab itu hanya Kain, Habel, dan garis keturunan daripada Set. Kemudian dari Set, dia memilih Nuh. Nuh itu juga anaknya 3, teman-teman. Dari seluruh anak-anak Nuh, dia memilih garis keturunan Shem. Dari Shem, Tuhan memilih Abraham. Abraham itu saudaranya juga banyak, ya. Kemudian dari anak-anak Abraham, ya, Abraham anaknya itu 8, Ismail, Ishak, dan 6 dari Keturah. Dia memilih Ishak. Jadi Tuhan mengatakan, perjanjianku akan kutegakkan dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Ismail sudah ditolak, ya, karena dia adalah keledai liar. Dari Ishak, dia memilih Yakub. Ishak tuh anaknya 2, Esau dan Yakub. Ya, makanya kalau ada ustad-ustatan gitu ya, saya nggak tahu nih ya, ustad kaleng-kaleng ya, menyatakan bahwa ini kan saudara-saudara Israel itu adalah Ismail loh. Ismail itu pamannya. Kenapa? Karena Quran itu tidak mengenal Esau, teman-teman. Ya, Quran itu tidak kronologis dengan sejarah, tidak sejalan dengan sejarah, ya. Dia punya cerita sendiri yang aneh, ya. Nah, saudara daripada Israel itu adalah Esau, yaitu bapa kaum Edom. Makanya disebut kemerah-merahan, ya, Edom. Nah, dari anak-anak Yakub, Tuhan memilih Yehuda. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai apa? Shiloh, ya, Shalom itu datang. Mesias itu datang. Dari Yehuda itu anaknya juga banyak, teman-teman. Dia pilih, dia pilih Isai, kemudian dari Isai anaknya yang banyak itu berendetan, dia pilih Daud yang paling kecil. Daud itu anak bungsu. Karena itu Mesias disebut anak Daud. Jadi anak Daud itu bukan hanya keturunan atau gelar. Jadi bapaknya Yesus, Yusuf, ya, itu tidak pernah disebut anak Daud, teman-teman. Karena anak Daud itu bukan dia lahir kemudian dari keturunan Daud, bukan cuma itu. Gelar anak Daud itu spesifik khas, sebutan untuk sang Mesias. Dan dari Daud inilah Yeshua, sang Mesias kita, dilahirkan. Sekarang kita mulai the nature of space dan hyperspace, teman-teman. Apa sih bahan pembuat alam semesta? Ini langit kedua ya yang kita bicarakan secara spesifik. The fabric of the universe. Ayub 9 ayat 8 dikatakan dia yang seorang diri membentangkan langit. Kata membentangkan ini adalah stretch. Stretch itu artinya seperti ditarik, teman-teman, atau direnggangkan, ya, ditarik dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Kemudian Mazmur 104 ayat 2 dikatakan dia Tuhan yang membentangkan langit seperti tenda. Di Yesaya 40 ayat 22
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, by his wisdom, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya, by his knowledge. Jadi Tuhan itu punya wisdom, punya knowledge, dia punya selera. Zakaria 12 ayat 1. Demikianlah firman Yahweh yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Kita mengira ruang angkasa ini adalah ruang yang hampa. Ternyata tidak, teman-teman. Yang kita lihat hitam ya di antara galaksi atau planet atau bintang, itu para ilmuwan menemukan adalah yang mereka sebut the dark matter atau the dark energy. Jadi bukan suatu ruang yang kosong, tapi ada partikel di situ yang mereka sebut namanya the dark energy atau materi hitam, ya, materi gelap. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi nih. Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit. Jadi langit ini bisa dikoyakkan seperti kain, teman-teman. Ya, seperti fabrik, seperti kain. Kalau kosong atau hampa, nggak bisa dong dikoyakkan, ya. Kemudian kita lihat Mazmur 102 ayat 26. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Jadi langit kedua, alam semesta, ini bisa meluruh, teman-teman. Ya. Makin meluruh, makin usang, makin tua. Seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah. Langit-langit itu bisa juga digoncangkan. Hal ini ada di Ibrani 12 ayat 26, Hagai 2 ayat 6, Yesaya 13 ayat 13. Jadi digoncangkan sehingga seperti kalau orang itu menggoyangkan pohon, kemudian buah-buahnya dirontokkan gitu ya teman-teman ya. Alkitab mengatakan apa? Bintang-bintang itu akan apa? Rontok, teman-teman. Karena Tuhan menggoncangkan langit. Kemudian langit itu bisa juga dibakar. Jadi nanti ketika akhir zaman dikatakan langit dan bumi ini tidak ada lagi karena apa? Dibakar di dalam unsur nyala api. Jadi bukan lagi dihabisi dengan air tetapi dengan api. Hal ini ada di 2 Petrus 3 ayat 12. Kalau ruang hampa udara nggak mungkin bisa dibakar, teman-teman. Ya. Nah, langit itu juga bisa dibelah, teman-teman. Di Wahyu 6 ayat 14. Maka menyusutlah apokoriso. Jadi apokoriso sama saja seperti dibagi dua, teman-teman. Terbelah menjadi dua, ya. Langit itu bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi langit ini bisa digulung seperti mantel atau gulungan kitab. Hal ini ada di Ibrani 1 ayat 12 dan Yesaya 34 ayat 4. Ada dimensi yang lebih tinggi dari alam semesta ini untuk bisa menggulungnya. Betul ya? Jadi kalau kita menggulung sesuatu, itu pasti kita lebih tinggi dimensinya daripada dimensi yang kita gulung, ya, daripada objek yang kita gulung. Nah, alam semesta ini ada di dalam dimensi yang tipis dan mempunyai arah untuk bisa dibengkokkan atau digulung. Ruang angkasa itu tidak kosong, teman-teman. Nah, kecepatan cahaya pada waktu penciptaan tadi kita sudah belajar dan kita sudah singgung, teman-teman, yang sekarang ini konstan di kira-kira 300.000 km per detik. Menurut para ilmuwan itu 2,54 kali 10 pangkat 10 juta kali lebih cepat, ya, dari waktu sekarang. Jadi 10 juta kali lebih cepat daripada sekarang. Anda bisa bayangkan itu, ya. Jadi alam semesta ini menurut para ilmuwan itu tidak setua yang kita kira, teman-teman. Jadi kalau cahaya itu jalan dengan kecepatan yang luar biasa pada waktu penciptaan, nggak heran ya ketika kita lihat sekarang, kita melihat kayaknya bintang yang paling jauh tuh jaraknya tuh miliaran tahun gitu ya. Padahal kecepatan cahaya ini memang pada waktu penciptaan tuh juta-jutaan kali lebih cepat. Jadi kita bisa melihat bintang-bintang itu, teman-teman. Sekarang kita mau lihat dimensi daripada realita kita, teman-teman. Rabbi Moses ben Nahman atau yang kita sebut dengan Ramban. Jadi ada dua rabi besar di dalam agama Yahudi, ya. Yang satu namanya Rambam, Rabbi Moshe Maimonides, yang kita sudah sebut di dalam video saya yang sebelumnya. Kemudian yang ini beda, teman-teman. Ini adalah Ramban, ya. Rabbi Moshe ben Nahman. Dia hidup abad ke-13, kira-kira tahun 1194-1270 Masehi. Dia menulis dalam komentarnya, teman-teman, mengenai kitab Kejadian. Dia menulis bahwa ada 10 dimensi realitas kita. Jadi ada 10 dimensi, ya. Ini tertulis di dalam komentarnya dari kitab Kejadian 1263. Nachmanides atau Ramban ini adalah seorang Talmud dan Kabalis.
Saya tidak membela semua yang ditulisnya, namun ia memiliki beberapa wawasan yang sangat menarik tentang Alkitab. Dari membaca kitab Kejadian, dia mengerti bahwa ada 10 dimensi. Dia mengatakan bahwa 4 dimensi itu dapat diukur dan 6 dimensi itu tidak dapat diukur. 4 dimensi yang kita ketahui sekarang itulah panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Kita dapat maju di dalam waktu, tetapi kita tidak bisa memundurkan waktu untuk membatalkan kesalahan kita. Ramban itu mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh banyak fisikawan. Ada 10 dimensi. Ini yang namanya string teori. Jadi, para ilmuwan kuantum fisika itu mengemukakan satu teori. Jadi mereka terus menyelidiki, menambah dimensi, ya, dimensi keempat, dimensi kelima gitu. Ketika Albert Einstein sudah menemukan dimensi keempat, kemudian para ilmuwan tambah lagi satu dimensi, dimensi kelima. Ternyata benar, teman-teman. Ya, ketika diuji, ternyata benar, teman-teman. Akhirnya the string theory, ya, ini menemukan ada total 10 dimensi. Nah, bagaimana Ramban ini bisa tahu, teman-teman? Dan bagaimana dia tahu itu hanya dari membaca kitab Kejadian? Ilmu pengetahuan itu kemudian membuktikan tulisan Ramban ini di abad 21 dan membenarkan teorinya. Bahwa 4 dimensi itu dapat diukur secara langsung dan 6 dimensi itu melengkung 10 pangkat minus 33 cm. Karenanya dapat disimpulkan dengan cara yang tidak langsung, jadi tidak bisa langsung diukur. Hal ini didapat dengan mengetahui percepatan atom. Jadi, kalau ada makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi masuk ke dimensi yang lebih rendah, ya, masuk ke dimensi di bawahnya, waktu itu melengkung, teman-teman, 10 pangkat minus 33. Jika kita memiliki kemampuan untuk melihat dimensi-dimensi lain, kita mungkin akan dapat mengintip ke dunia roh yang berada di luar akal sehat kita. Jadi, 4 dimensi ini kita sebut dengan dimensi fisik, ya. 6 dimensi yang tidak dapat diukur itu disebut dengan hyperdimension, yang kita sebut juga dengan dimensi spiritual atau spiritual world, teman-teman. Setiap atom, ya, itu mengandung nukleus kecil yang dikelilingi oleh elektron-elektron kecil yang bersirkulasi dalam orbit di sekitar nukleus. Jadi, sekitar 99,9% dari setiap atom ini kosong, teman-teman. Jadi, atom itu sendiri pun tidak padat. Ya, ada yang kosong di situ. Jadi bisa kita bayangkan bahwa alam semesta alternatif itu dapat hidup berdampingan tanpa saling tahu satu sama lain. Mungkin juga, teman-teman, ya, bisa jadi. Ini adalah Ramban, teman-teman. Dia menyatakan teori yang cukup spektakuler, ya, dimensions of reality. Jadi Nachmanides pada abad ke-13 itu mengatakan ada 10 dimensi. 4 kita ketahui, tapi 6 itu kita tidak bisa ukur, tidak bisa kita ketahui. Kemudian abad ke-21, teman-teman, ya, para particle physicist, kuantum fisik, ya, ahli-ahli kuantum fisika itu mengatakan, iya benar ada 10 dimensi. 4 itu bisa diukur secara langsung. 3 itu tadi space, ruang, ya, jadi panjang, lebar, tinggi. 1 itu adalah dimensi waktu. Kemudian 6 itu melengkung, teman-teman, ya, kurang dari 10 pangkat minus 33 dan karenanya tidak bisa diukur secara langsung. Yang menyatakan pertama kali bahwa ada 10 dimensi ini adalah Rabbi Moshe ben Nachman atau Rabbi Moshe Nachmanides. String teori itu membuktikan keberadaan dari 10 dimensi. Anda cari sendiri, ya, string teori kalau Anda mau belajar ini. 6 dimensi yang tidak bisa diukur ini melengkung 10 pangkat minus 33 cm. Jadi ketika ada makhluk dengan dimensi lebih tinggi masuk ke dimensi di bawahnya, maka waktu menjadi melengkung. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dimensi alam semesta ini ada 10, ya. Kita belum bisa membuktikan lebih dari itu. Ada banyak yang ngomong 11, 12, 26 gitu, ya. Tetapi yang sudah terbukti di dalam the string theory ini adalah 10 dimensi, teman-teman. Rabbi Moshe ben Nachman atau Ramban ini yang pertama kali menyimpulkan hanya dari membaca kitab Torah saja bahwa seluruh alam semesta ini terdiri dari 10 dimensi, 4 terukur dan 6 tidak bisa diukur. Ilmu pengetahuan modern kuantum fisika membuktikan adanya 10 dimensi. 4 terukur, panjang, lebar, tinggi, waktu, dan 6 tidak bisa diukur yang kita sebut dengan hyperdimension atau dimensi roh atau spiritual world, ya. Dimana jika ada makhluk dari dimensi lebih tinggi masuk ke dimensi lebih rendah, maka waktu itu akan melengkung 10 pangkat minus 33. Hyperdimension ini yang kita sebut dengan kekekalan atau beyond time and space, di luar ruang dan waktu. Semakin tinggi dimensi suatu makhluk, maka semakin besar kapabilitasnya. Dan Ramban itu mengatakan Tuhan berada di dimensi 10. Jadi Tuhan itu adalah makhluk dimensi 10.
Ya, jadi kalau kita menyatakan, saya menyatakan pakai istilah makhluk, itu jangan heran ya teman-teman ya. Jadi being itu adalah makhluk, Tuhan itu adalah makhluk dimensi 10. Ya, ini beda pengertiannya dengan Islam. Jadi Anda jangan samakan pengertian kita dengan Islam, ya. Ada kalik, ada makhluk. Kalau enggak makhluk berarti kalik enggak begitu, teman-teman. Tuhan itu adalah the highest dimension being, ya. Jadi dia adalah makhluk dengan dimensi yang paling tinggi, yang tertinggi, sehingga kapabilitasnya itu luar biasa. Artinya apa, teman-teman? Kalau makhluk ini berada di dimensi tertinggi, artinya Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi apa saja yang dia mau. Jadi makhluk dengan dimensi lebih tinggi itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi lebih rendah. Jadi dia bisa mengambil rupa menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Contohnya nih teman-teman, malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Tetapi manusia itu tidak bisa jadi malaikat, teman-teman. Apalagi manusia jadi Tuhan, nggak bisa. Tuhan, karena dia makhluk dengan dimensi tertinggi, dia bisa menjadi apapun. Maka itu di dalam Alkitab kita melihat, dia menampakkan diri kepada Musa dalam apa? Semak belukar yang terbakar dalam nyala api. Kemudian ketika dia menampakkan diri kepada Abraham dalam apa? Bentuk suluh yang terbakar, nyala api di Kejadian 15. Kemudian ketika dia membimbing Israel di padang gurun dalam rupa apa, teman-teman? Awan dan tiang api. Ya tentu saja dalam rupa malaikat. Jadi kalau ada yang mengatakan malak Yahweh, ya itu adalah Yahweh sendiri, teman-teman. Ya nanti kita akan lihat. Dan mereka mengatakan, kok Tuhan jadi malaikat? Bukan Tuhan jadi malaikat. Tuhan mengambil rupa roh, teman-teman. Tapi kadang dia juga bisa mengambil apa? Rupa manusia. Karena itu Tuhan dikatakan dia datang kepada Abraham, duduk makan bersama dengan Abraham. Di mana? Di Mamre. Ya, ketika Abraham di Mamre. Dan yang datang itu Tuhan sendiri sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan itu bisa mengambil rupa apa saja, teman-teman. Sebab dia adalah makhluk dengan dimensi tertinggi. Ya, ini kuncinya. Tetapi manusia itu tidak bisa jadi Tuhan, teman-teman. Jadi malaikat aja nggak bisa manusia. Ya, tetap dibedakan. Kalau Anda tahu dimensi roh manusia dengan roh malaikat itu beda, teman-teman. Ya. Sekarang, bagaimana cara makhluk dengan dimensi lebih tinggi itu berkomunikasi dengan makhluk dengan dimensi yang lebih rendah? Nah, ini adalah dasar untuk kita bisa memahami Triune God. Makanya, mengapa ada istilah Trinitas, teman-teman? Ya, sekarang ini ada yang ribut. Saya ini pokoknya Unitarian. Allah itu pokoknya ya satu biji. Ya, ada yang Duitarian, teman-teman. Ya, Bapa dan Firman. Tapi Roh Kudus itu adalah satu dengan Bapa. Jadi dia tuh Dwi Tunggal. Ada yang Trinitarian. Ya. Saya nggak ikut yang Unitarian, Duitarian, Trinitarian, Taritarian. Kita nggak ikut yang itu, teman-teman. Kita mau memahami dulu dasar untuk kita bisa mengenal seperti apa Tuhan kita. Nah, kita tidak bisa memakai penjelasan makhluk dengan dimensi di atas kita. Terlalu tinggi, kita nggak bisa jelasin Tuhan. Betul ya? Kita mau ambil contoh makhluk dengan dimensi di bawah kita, teman-teman. Yang paling gampang. Kita perkenalkan dulu Mr. and Mrs. Flat. Ya, ini adalah makhluk 2 dimensi, teman-teman. Jadi dia adalah 1 dimensi di bawah kita. Namanya Bapak dan Nyonya Flat, Nyonya datar gitu ya. Jadi dia makhluk 2 dimensi. Kita tidak bisa menjelaskan hyperdimension atau membayangkannya karena kemampuan otak kita terbatas. Ya, makanya ketika kita mencoba menjelaskan siapa itu Tuhan, kita mempunyai kata-kata yang sangat terbatas. Tapi kita mencoba memahaminya dengan belajar dari dimensi yang lebih rendah dari kita. Contoh nih teman-teman, Tuan dan Nyonya Flat ini hidup di dalam 2 dimensi. Mereka hanya mengenal panjang dan lebar. Jadi dimensi 0 itu adalah titik yang menunjukkan suatu lokasi. Dimensi 1 itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik. Ya. Kemudian 2 dimensi ini menghubungkan 2 garis. Jadi kita akan mendapatkan bentuk, teman-teman, shape. Ya. Mr. and Mrs. Flat itu tinggal di dunia yang namanya 2-dimension universe atau dunia 2 dimensi semesta mereka. Sekarang kita lihat, teman-teman. Dimanapun mereka berada, saya sebagai makhluk 3 dimensi dapat melihat mereka. Sekalipun mereka sendiri berjauhan. Jadi ketika Mr. Flat misalnya lagi pergi ke pasar, gitu ya. Kemudian Nyonya Flat lagi nyalon, ya. Saya bisa melihat mereka, teman-teman. Kenapa? Karena saya berada di dimensi yang lebih tinggi. Semakin tinggi dimensi suatu makhluk, maka semakin besar kemampuan atau kapabilitasnya, ya. Saya bisa berhubungan sekaligus dengan Tuan dan Nyonya Flat, teman-teman. Sekalipun mereka berbeda tempat. Bagi mereka, saya itu maha hadir.
Dan bagi orang Islam, ketika kita mengatakan God is omnipresent atau Tuhan itu maha hadir, mereka berpikir Tuhan itu membelah diri seperti amuba dan jadi banyak, teman-teman, tersebar di mana-mana. Sebab Muslim itu tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah maha hadir. Mereka berpikir Allah itu adalah di atas arsy, di atas singgasana. Sebab Muslim berpikir Tuhan itu dalam dimensi, 3 dimensi kita. Jadi dalam dunia fisik kita. Ya, sehingga mereka tuh tidak bisa mengungkapkan siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu roh. Ya, mereka percaya Allah itu zat. Nah, kalau zat ini artinya terbatas pada satu dimensi. Ya, namanya zat itu terbatas pada satu dimensi. Tapi kalau roh itu nggak terbatas, teman-teman. Oke, sekarang Mr. and Mrs. Flat, teman-teman. Saya bisa mengukur jarak kedekatan antara mereka. Saya bisa sekaligus berkomunikasi dengan Mr. and Mrs. Flat dimanapun mereka berada dalam 2 dimensi semesta mereka. Sebab saya berada dalam dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip dimensi alam semesta. Makhluk dengan dimensi lebih rendah itu tidak bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Jadi Tuan dan Nyonya Flat itu tidak bisa menjadi makhluk 3 dimensi. Sebaliknya, saya bisa mentransformasikan gambar saya ke dalam 2 dimensi. Karena prinsip inilah, maka manusia tidak bisa menjadi malaikat atau Tuhan. Tapi sebaliknya, malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Seperti dalam Quran, Jibril itu menampakkan diri dalam rupa laki-laki yang sempurna kepada Maryam. Muhammad berkata Jibril juga datang dalam rupa siapa? Dahyah Al-Kalbi. Nanti kita lihat nih, ceritanya lucu sekali, ya. Nah, dalam Alkitab, malaikat itu bisa mengambil rupa manusia, teman-teman. Referensinya ada di Kejadian 19, Ibrani 13 ayat 2. Tapi malaikat itu tidak maha hadir, teman-teman. Sebab dimensinya lebih rendah dari Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan itu maha hadir, malaikat tuh nggak bisa maha hadir, teman-teman. Ya, jadi setan itu tidak maha hadir. Ya, tidak bisa di mana-mana, ya. Dia tidak bisa di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, ya. Apakah Tuhan bisa mengambil rupa manusia? Jelas bisa, karena tadi dia adalah makhluk dimensi tertinggi, di dimensi 10 Tuhan, ya. Malaikat saja bisa, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa mengambil rupa apa saja. Ini yang kita sebut dengan maha kuasa. Jadi Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir karena dia adalah makhluk dengan dimensi tertinggi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-teman. Referensinya ada di Kejadian 15 ayat 17. Tuhan mengambil wujud suluh api. Di Keluaran 3 ayat 2, Tuhan mengambil rupa tiang awan dan tiang api dan gumpalan asap. Roh Kudus itu mengambil rupa seperti lidah-lidah api dan seperti burung merpati. Jadi Roh Kudus itu bukan api, ya, dan juga bukan seekor burung, teman-teman, ya. Itu hanya gambaran, tapi dia bisa mengambil rupa seperti itu. Kenapa? Karena wujudnya adalah roh, teman-teman. Jadi prinsip Alkitab, Tuhan Maha Hadir dan Maha Kuasa, itu sebab dia adalah makhluk dengan dimensi tertinggi, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang, apa yang terjadi jika makhluk dengan dimensi lebih tinggi masuk ke dalam semesta dunia 2 dimensi Mr. and Mrs. Flat? Apa yang akan mereka lihat? Jika saya memasukkan jari saya ke 2 dimensi datar mereka, mereka tidak bisa melihat jari saya, teman-teman. Mereka hanya melihat sebuah lingkaran. Jadi bagaimana saya menjelaskan seperti apa diri saya kepada makhluk 2 dimensi? Contohnya, sebuah bola. Bola ini adalah benda 3 dimensi. Melewati 2 dimensi Mr. and Mrs. Flat. Apa yang akan mereka lihat, teman-teman? Mereka akan melihat lingkaran yang kecil. Kemudian lingkaran ini makin membesar. Kemudian mengecil, dan hilang, teman-teman. Jika ada objek 3 dimensi yang masuk ke dalam dunia 2 dimensi mereka, maka mereka tidak bisa melihat secara utuh. Sebuah bola itu masuk melintas dalam 2 dimensi. Mereka hanya akan melihat sebuah lingkaran. Jadi Mr. and Mrs. Flat itu tidak bisa melihat secara utuh objek 3 dimensi dalam semesta 2 dimensi mereka. Mereka hanya melihat lingkaran, ya, yang kecil, kemudian membesar, dan kemudian mengecil kembali. Mereka tidak tahu itu adalah sebuah bola. Sekarang, bagaimana jika yang melintas itu adalah sebuah kubus bentuknya, teman-teman? Ini adalah contoh gambaran supaya Anda bisa membayangkan kubus 3 dimensi itu melewati semesta ruang 2 dimensi. Apa yang akan mereka lihat, teman-teman? Yang kiri, yaitu kubusnya masuk, teman-teman, ya, ke dalam 2 dimensi lewat. Yang kanan, itu adalah apa yang makhluk 2 dimensi itu lihat. Anda lihat tuh, mereka nggak bisa lihat kubus, teman-teman.
Yang mereka lihat adalah sebuah segitiga. Kemudian mereka akan melihat segi 4, kembali lagi menjadi segitiga, teman-teman. Kemudian yang posisi nomor 2, kalau kubusnya itu masuk ya dengan posisi yang berbeda dengan posisi pertama, maka apa yang makhluk 2 dimensi lihat itu hanya ada sebuah persegi panjang yang mengecil ya kemudian membesar, teman-teman. Mengecil lagi. Kalau posisi masuknya seperti nomor 3, teman-teman. Ya, kubusnya lewat gitu ya. Mereka hanya akan melihat sebuah kotak, teman-teman. Mereka nggak bisa lihat kubus. Lalu, bagaimana nih teman-teman cara komunikasinya? Bagaimana saya bisa menjelaskan siapa diri saya kepada makhluk 2 dimensi? How would you communicate a 3-dimensional object to a 2-dimensional universe? Yang pertama, ada 2 cara teman-teman ya. Caranya yang pertama nih ya, adalah melalui proyeksi 2 dimensi. Jadi objek 3 dimensi itu kita proyeksikan secara langsung. Tetapi hal ini justru membuat makhluk 2 dimensi menjadi lebih bingung dan tidak menjadi jelas bagi mereka seperti apa bentuk kotak itu. Dalam 2 dimensi, kotak ini digambarkan menjadi 2 segi 4 yang terhubung di sisinya. Yang Anda lihat sebelah kanan itu adalah Loki, teman-teman. Loki ini adiknya Thor ya, teman-teman ya. Karena saya tuh penggemar sekali film-film superhero ya, teman-teman ya. Dari Avengers sampai Thor. Loki ini sedang pegang yang namanya Tesseract, teman-teman. Nah, apa itu Tesseract, teman-teman? Tesseract itu adalah kubus 4 dimensi. Yang Anda lihat di kiri itu adalah contoh proyeksi dari hypercube atau kubus 4 dimensi, kemudian diproyeksikan ke dalam 3 dimensi. Bingung nggak teman-teman Anda lihatnya? Hanya orang yang terlatih di bidang matematika atau anak kecil yang dengan gampang membayangkan seperti apa bentuknya kubus 4 dimensi tersebut. Apalagi 5 dimensi, 6 dimensi, 10 dimensi ya teman-teman, tidak terbayangkan. Nah, itu adalah contoh daripada proyeksi. Jadi bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan makhluk lebih rendah dimensinya di bawah kita? Satu, cara pertama adalah dengan diproyeksikan. Salah satu pelukis jenius teman-teman yang memakai Tesseract atau hypercube ya, kubus dengan 4 dimensi, itu adalah lukisan Salvador Dali teman-teman, yang berjudul Crucifixion atau Corpus Christi ya, tubuh Kristus. Dia menggunakan yang namanya hypercube atau Tesseract. Anda bisa lihat di situ ya, gambarnya luar biasa ya. Ini adalah pelukis yang jenius teman-teman. Kalau tadi dengan diproyeksikan itu bisa membuat Mr. dan Mrs. Flat garu-garu kepala ya, tambah bingung. Cara yang kedua, apa caranya teman-teman? Another method might be unraveling the 3-dimensional object into 2 dimensions. Jadi cara kedua itu adalah dengan diuraikan atau dibuka bagian demi bagian. Sehingga makhluk dengan dimensi lebih rendah itu bisa mengenali objek 3 dimensi tersebut. Cara inilah yang dipakai Tuhan berkomunikasi dengan kita, yaitu dengan mengungkapkan seperti apa dirinya secara progresif atau bertahap, sehingga kita boleh mengenal Dia. Rasul Paulus itu mengatakan dalam surat Efesus 3 ayat 17-19, sehingga Kristus itu berkenan tinggal di dalam hatimu melalui iman, sehingga kamu berakar dan berdasar dalam kasih, dan agar kamu bersama semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dengan demikian kamu dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jadi di sini ada 4 dimensi. Yang pastinya Rasul Paulus gak tahu ya kalau dunia ini ada 4 dimensi, tapi Roh Kudus mengungkapkan ini lewat tulisan Rasul Paulus ya. Anda lihat di situ ada 4 dimensi teman-teman, lebar, panjang, tinggi dan dalam. Ya, atau waktu di situ. Apa itu hyperdimension travel, teman-teman? Ketika Yesus itu bangkit dari kematian, dia menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya. Ketika kali pertama dia menampakkan diri, Thomas nggak ada. Jadi Thomas itu nggak percaya. Thomas berkata, kalau aku tidak meletakkan tanganku di lubang paku, ya di kedua tangannya, dan di lambungnya, maka aku tidak percaya, katanya. Ya. Yohanes 20 ayat 26-29. 8 hari kemudian, murid-murid ini berkumpul kembali dan pada waktu itu Thomas ada bersama-sama dengan mereka, teman-teman.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus itu datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita lihat satu lagi di Lukas 24 ayat 37-39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi Yesus ketika dibangkitkan dari antara orang mati, yang dibangkitkan itu adalah tubuhnya, teman-teman. Tubuhnya ini begitu penting ya. Tubuh ini adalah bait suci. Jadi Tuhan itu membangkitkan Yesus dengan tubuh jasmaninya. Kalau ada orang Kristen yang mempunyai paradigma atau pandangan, aduh tubuh jasmani kita tuh gak penting deh, kamu makan aja seenak-enaknya sampai kamu jadi gendut gitu ya, kamu minum aja gula banyak-banyak, toh tubuh ini nanti mati kok, tubuh ini binasa. Gak penting, yang penting itu adalah rohani, kita ini makhluk rohani. Jangan salah teman-teman, tubuhmu ini adalah senjata paling legal yang ada di bumi. Jadi kalau kamu mau mengikat dan melepas apapun di dunia fisik, ya, Tuhan Yesus kan berkata, kalau kamu mau mengikat dan melepas sesuatu di dalam alam roh, ya, kamu juga akan mengikat dan melepasnya di dunia fisik. Kamu perlu yang namanya tubuh, teman-teman. Tanpa senjata tubuh tanah liat ini, kamu menjadi ilegal di bumi. Jadi kamu harus depart, kamu harus keluar, kamu jadi hantu. Ya, kalau kamu nggak punya tubuh tanah liat di bumi ini, kamu menjadi alien, menjadi ilegal, dan kamu harus pergi ke dunia orang mati, teman-teman. Makanya ketika Yesus masuk, ya, ini hukum. Nanti ketika kita melihat kitab Kejadian, ini adalah hukum yang Tuhan tetapkan. Jadi ketika dia masuk mau menebus kita, dia itu tidak bisa menebus kita dalam wujud aslinya, yaitu roh. Dia harus datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, teman-teman. Dia harus mempunyai yang namanya tubuh tanah liat untuk dia secara legal atau secara resmi menginjak kepala ular itu atau iblis. Makanya iblis itu menggunakan juga tubuh tanah liat. Iblis itu kan adalah roh, ya. Ketika dia membujuk Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, iblis itu tidak bisa secara langsung, teman-teman, datang dalam rupa roh, ya, tapi dia mengambil rupa fisik, yaitu dalam bentuk ular. Ya, dia menggunakan tubuh tanah liat. Nah, untuk bisa melakukan hal ini, teman-teman, yaitu mempunyai tubuh fisik, ini tubuh kemuliaan Yesus, ya. Tetapi Yesus itu mampu menembus dan tidak terbatas pada ruang 3 dimensi. Orang ini, makhluk ini, teman-teman, itu harus mempunyai setidaknya 10 dimensi. Jadi dia itu menurut para ilmuwan disebut makhluk 10 dimensi. Jadi kalau Anda itu makhluk 10 dimensi, Anda bisa punya tubuh fisik ini, teman-teman, tapi Anda mampu tembus tembok. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2, Rasul Yohanes mengatakan demikian. "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Apa kesimpulan kita? Dalam dunia metafisika atau yang kita sebut dengan hyperdimension, atau melampaui hal-hal materi yang kita sebut dengan dimensi roh, persamaan matematika itu tidak bisa diterapkan. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Makanya di dalam bahasa Ibrani, Tuhan itu pakai kata jamak Elohim. Elohim itu artinya minimal 3 atau lebih. Ya, jadi Eloah itu artinya 1 L tunggal, ya, L atau Eloah. Elohim itu artinya 2, ya, 2 Allah. Elohim itu artinya minimal 3 atau lebih. Kenapa, teman-teman? Karena roh Allah aja ada 7, teman-teman, ya. Rohnya Tuhan itu ada 7, teman-teman. Ya, Anda baca di Yesaya 11 ayat 2. Tuhan itu mempunyai yang namanya 7 roh. Dan ini bukan menggambarkan atau menghitung berarti jumlahnya Tuhan ada 9 dong. Enggak gitu, teman-teman. Ya, karena alam roh itu tidak bisa diterapkan namanya persamaan matematika. Tetapi Tuhan itu sedang menguraikan. Makanya Trinitas itu bukanlah keberapaan jumlah Allah. Itu pertanyaan yang bodoh. Karena Allah itu tidak bisa dijumlah.
Allah itu tidak berada di dimensi fisik. Tetapi kebagaimanaan Allah itu, teman-teman. Ya. Makanya ada orang yang bingung sekarang itu menganut paham oneness, Unitarian. Kenapa? Karena mereka nggak mau susah-susah, teman-teman. Itu terlalu rumit mikir-mikir yang kayak begitu tuh. Ya pokoknya Tuhan tuh ya satu, intil-intil. Yesus itu ya pokoknya Bapak tuh ya Yesus. Padahal Alkitab tidak menjelaskan demikian, teman-teman. Alkitab itu menjelaskan ada interaksi, ada komunikasi between the Godhead. Ya, di antara makhluk ilahi, di antara keilahian ini. Ya, nanti kita lihat di dalam Alkitab. Kita sebagai makhluk 3 dimensi ini hidup di dalam 4 dimensi. Satunya disebut apa? Space time continuum atau dimensi waktu. Alam semesta ini mempunyai beginning, mempunyai permulaan dan akan mempunyai akhir. Ya, tadi dibuktikan secara ilmiah. Ketika doktrin Trinitas lahir, Tertullianus, Yahudi dan Kristen itu sudah menyembah satu Tuhan, memang gak ada yang lain, teman-teman. Hanya Yahweh. Ya, Yod-Heh-Vaveh. Sehingga doktrin ini lahir bukan untuk menghitung berapa jumlah Allah, tapi untuk menguraikan kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Ya, bukan berapa jumlah Allah seperti asumsi orang Muslim. Apalagi Allah adalah salah satu dari yang ketiga. Sebab kita hanya percaya satu Allah, seperti kata Alkitab. Landasan doktrin Trinitas itu adalah Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam onoma, satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga dalam perspektif Kristen, Allah itu adalah satu hakikat substansia atau satu being dan 3 persona. Being ini apa, teman-teman? Substansi ini apa? Kita ini contohnya nih, saya dan Anda itu substansinya atau hakikatnya adalah manusia. Saya dan Anda sama ya, manusia, tapi beda pribadi. Demikian juga di dalam the Godhead, teman-teman. Tapi pribadi yang digambarkan di sini bukan seperti pribadi Anda dan saya. Anda dan saya bisa mempunyai kehendak dan pikiran yang berbeda-beda, betul ya? Tapi dalam diri ilahi tidak begitu, teman-teman. Ya. Nah, itu nanti yang kita akan belajar pada pembelajaran Alkitab kita. Sama seperti kita ini, teman-teman ya, hakikatnya adalah manusia, maka hakikat Allah itu adalah divine atau ilahi. Apa sih kualitas dari makhluk yang bisa disebut ilahi, teman-teman? Kalau dia itu omnipresent atau maha hadir, kalau dia itu omnipotent atau maha kuasa, kemudian dia harus omniscience atau maha tahu, dan dia harus maha kudus. Jadi doktrin gereja mengenai triune God itu bukanlah keberapaan jumlah Allah yang sejati. Sebab Allah kita tidak terbatas. Ya, karena itu bahasa Ibrani menyatakan Elohim. Kenapa dipakai jamak, teman-teman? Orang Yahudi mengatakan Allah itu agung. Artinya apa? Unlimited. Dia tidak bisa dibatasi. Tetapi triune God itu menguraikan dan menyatakan kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Pengetahuan kita ini sangat terbatas, teman-teman. Kalau Anda lihat di gambar itu seperti 4 orang buta yang mencoba meraba seperti apa sih bentuknya gajah itu. Orang yang pertama mengatakan demikian, teman-teman. Gajah itu seperti ular yang besar, katanya, karena dia pegang belalainya. Orang yang buta kedua nih, teman-teman, mengatakan tidak, yang benar itu seperti batang pohon, karena dia pegang kakinya gajah, teman-teman. Terus orang yang ketiga mengatakan demikian. Apa yang kamu katakan? Gajah itu seperti kain tebal yang lebar, katanya. Karena yang dia pegang kuping gajah, teman-teman, kupingnya, ya. Terus orang yang keempat mengatakan demikian, teman. Kamu ini semua salah. Yang benar itu seperti tikus berbulu, katanya. Karena dia pegang buntutnya, teman-teman, buntut gajah. Kenapa Muslim dan Islam ini gagal paham mengenai hyperdimension atau dimensi roh? Karena bagi mereka Allahnya itu bukanlah roh, tapi zat. Nah, kalau zat ini menjadi sangat terbatas. Makanya dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa Allah itu tiap 2/3 malam turun, teman-teman, dari langit ke-7 ke langit pertama. Ini menggambarkan apa? Secara fisik dia turun, ya. Padahal 2/3 malam itu kan ada di mana-mana, karena bumi ini bulat. Ya, jadi Muhammad itu mempunyai prinsip bumi ini datar, digelar seperti karpet. Makanya dia menyatakan Allah itu turun tiap 2/3 malam. Sekarang kita melihat nih, teman-teman. Jika kita menimbang suatu flash disk dengan 0 byte, jadi kosong, gak ada isinya, ya. Kira-kira misalnya kalau kita timbang masanya itu 0,7 ons. Kemudian flash disk ini kita isi dengan data 1 juta terabyte misalnya.
Kalau kuat nih teman-teman ya. Flash disk kan kecil ya. Misalnya nih kita isi dengan 1 juta terabyte. Jadi datanya gede banget nih ya. Kita timbang lagi teman-teman. Maka massa dari flash disk ini akan tetap 0,7 ons. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan software itu tidak punya massa, makanya bisa cepat sekali kecepatannya software dikirim ya. Hal ini berlaku sama seperti tubuh fisik kita. Kalau kita compare, tubuh fisik kita itu mempunyai massa, artinya terpengaruh oleh waktu. Segala sesuatu yang bersifat fisik, yang kelihatan, yang mempunyai massa, itu tidak kekal teman-teman. Bisa usang, bisa rusak. Tetapi roh kita itu tidak mempunyai massa teman-teman. Makanya Anda bisa menimbang massa tubuhmu, tapi tidak bisa menimbang massa rohmu. Ya, tubuhmu bisa makin menggendut. Aduh, aku kok makin gendut nih, timbanganku makin naik gitu ya. Tapi rohmu makin kaya nggak? Makin gede nggak roh kita di dalam Tuhan? Ya, itu nggak bisa diukur teman-teman. Ya, nggak ada ukurannya soalnya ya. Nah, roh kita itu tidak mempunyai massa, makanya tidak terpengaruh oleh waktu dan kekal. Jadi permasalahannya itu adalah di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. Jadi sekali roh kita itu diciptakan di dalam diri manusia, ya tadi Zakaria 12 ayat 1 dikatakan apa? Dia menciptakan roh manusia di dalam kita. Dia dihembusi oleh nafas Tuhan dan kita diberikan yang namanya roh manusia. Kita ini punya yang namanya permulaan tapi tidak punya akhir, teman-teman. Anda tahu ya itu masalahnya. Jadi bunuh diri it's not the solution, ya gitu ya. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Anda akan tetap hidup terus, teman-teman. Permasalahannya adalah Anda hidup bersama Tuhan, roh Anda itu ada bersama Tuhan, itu yang dinamakan hidup kekal. Atau roh Anda itu terpisah dari Allah selama-lamanya, itu yang namanya kematian kekal. Yesus itu menebus kita dari kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan punya hidup yang kekal. Loh, tapi kan kita tetap harus mati. Betul ya, semua muridnya Yesus aja mati, ya kan? Ada yang satunya diseret, satunya dipenggal, satunya disalib, Petrus dia mati. Semua murid kita harus mati, teman-teman. Saya harus mati. Katanya Yesus mengatakan kalau percaya kepada dia nggak mati. Lah kok kita mati? Apa yang ditebus Yesus? Yang ditebus Yesus adalah kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya, hidup di neraka, teman-teman. Makanya iblis itu, kalau Anda baca di kitab Wahyu, tidak bisa dilenyapkan. Di kitab Wahyu dikatakan nanti iblis itu diikat di dalam lautan api, disiksa selama-lamanya. Kenapa Tuhan nggak berfirman aja, hus gitu, iblis lenyaplah engkau? Nggak bisa, karena roh itu tidak bisa lenyap, roh itu kekal. Itu masalahnya. Jadi iblis itu kalau kita melakukan yang namanya peperangan rohani, ya kalau Anda biasa melakukan yang namanya peperangan rohani, iblis itu nggak bisa dilenyapkan, teman-teman. Dia itu hanya bisa diikat, kemudian kuasanya dilucuti. Jadi nggak punya kuasa dia. Kemudian Anda suruh dia pergi. Makanya Yesus ketika ada orang yang kerasukan, legion, kerasukan roh jahat, rohnya itu diusir. Roh-roh jahat itu mengatakan biar kami pindah ke tubuh babi itu. Karena roh jahat itu butuh tubuh, teman-teman. Dia harus nempel di inangnya, di induknya. Nah, kita belum sampai ke sana ya. Kita belum belajar dunia perohan nih. Cuman saya singgung sedikit. Makanya Yesus mengatakan apa? Pergi udah kamu ke sana. Jadi roh itu jahat itu masuk ke babi-babi itu. Babi-babi itu terlempar ke dalam air. Jadi hanya bisa dipindahkan dan kuasanya hanya bisa dilucuti, teman-teman. Alkitab mengajarkan, teman-teman, kalau kita lahir 2 kali, Yesus mengatakan kamu harus lahir kembali, lahir baru, lahir 2 kali. Kemudian Nikodemus mengatakan, loh, aku ini udah tua, udah jenggotan begini, suruh lahir lagi, apa aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku, kata Nikodemus. Kemudian Yesus mengatakan apa? Kamu ini pengajar Israel, kok nggak ngerti? Kamu harus lahir kembali, artinya lahir dari roh dan dari air. Jadi kita harus dibaptis dan dipenuhi oleh roh Tuhan, teman-teman. Nah, Yesus mengatakan, kamu harus lahir 2 kali, baru kamu bisa masuk kerajaanku, katanya. Kamu baru bisa masuk kerajaan surga. Kalau kita lahir 2 kali, yang pertama lahir dari mamamu tentu saja, ya. Dan yang kedua lahir dalam Allah, ya, lahir baru namanya. Maka kita hanya akan 1 kali mati, teman-teman. Kita hanya akan mengalami kematian fisik. Tapi kalau kita cuma lahir sekali, yaitu dari mamamu saja, maka kita akan mati 2 kali. Ya, kitab Wahyu mengatakan inilah kematian yang kedua, yaitu kematian kekal. Mati ini dalam pengertian terpisah dari Allah selamanya, karena roh tidak bisa lenyap. Roh itu kekal.
hours. And I couldn't even. Manusia itu jika dibandingkan dengan komputer, maka tubuh kita ini ibaratnya adalah hardware-nya, kemudian roh dan jiwa kita ini adalah software-nya, teman-teman. Kita itu bisa menimbang dan mengukur massa tubuh kita, tapi kita tidak bisa menimbang roh kita. Hal ini berlaku sama di metafisika atau di dimensi roh. Hal-hal yang berkaitan dengan hyperdimension itu tidak bisa diukur, seperti kasih, sukacita, cinta, ya nggak bisa. Cintaku sekilo buat kamu, ku bagi-bagi lagi ya sekilo lagi buat yang lain, gitu nggak bisa teman-teman ya. Nah, segala yang ada di dimensi roh ini adalah kekal. Alkitab mengatakan Allah kita adalah roh, artinya unmeasurable, tidak bisa diukur, dihitung, ataupun ditimbang. Roh itu kekal, tidak bisa lenyap. Alkitab menggunakan kata Elohim, yaitu bentuk jamak untuk Allah. Sebab dalam konsep Yunani, Elohim kita itu unlimited atau tidak terbatas. Ramban menyatakan Elohim itu berdiam di dimensi tertinggi. Apa artinya ini? Artinya dia bisa menjadi apa saja, ini adalah implikasi dari Maha Kuasa, dia bisa menjadi berapa saja, dan dia bisa berada di mana saja pada saat yang bersamaan. Ilmuwan menemukan kita ini hidup dalam simulasi digital, teman-teman. Kita hidup dalam virtual reality. Jadi universe atau alam semesta kita ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih besar. Ibrani 11 ayat 3 menyatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kemudian kalau kita baca, teman-teman, contohnya nih ya di 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 18. Ini ketika bujangnya Elisa, yaitu ketakutan, dikepung sama orang Aram, ya. Kemudian bujangnya ini lari-lari ke Elisa, dikatakan, Tuanku, aduh gawat celaka nih kita. Itu lihat pasukannya tuh banyak, pasukan berkuda sedang mengepung kita. Aduh kita nih pasti binasa katanya. Kemudian Elisa mengatakan demikian, teman-teman. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Yahweh, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Yahweh membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi dikepung oleh malaikat yang menyertai Elisa, ya. Kemudian di 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Yahweh, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi ada sesuatu beyond our dimension, teman-teman, yang bekerja, yang namanya apa? Dimensi roh. Makanya nanti ketika kita belajar perkataan Yesus ya, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi apapun yang kamu ikat di dimensi fisik itu akan terikat di alam roh, dan apapun yang kamu lepaskan di dimensi fisik itu akan terlepas di alam roh. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Ilmuwan itu sekarang menemukan bahwa seluruh alam semesta, bahkan letak bumi ini mempunyai yang namanya seorang atau sesuatu yang disebut mereka intelligent designer, teman-teman. Jadi satu makhluk ya yang sangat cerdas yang mengatur semua alam semesta ini. Jadi tidak kebetulan, teman-teman. Contohnya nih, bumi itu mempunyai gravitasi permukaan, ketebalan kerak bumi, periode rotasi bumi, interaksi gravitasi dengan bulan. Jadi bulan itu mengitari bumi, memastikan aksis bumi ini stabil berputar pada 23,5 derajat. Jadi bumi ini nggak lurus ya teman-teman ya, antara kutub utara kutub selatan itu miring, teman-teman. Miringnya kira-kira 23,5 derajat. Jadi perputaran bumi dan bulan, kemudian bulan mengelilingi bumi itu memastikan juga adanya perubahan cuaca dan iklim. Jadi gaya gravitasi antara bulan dan bumi, teman-teman. Makanya bulan itu nggak pernah terbelah dua. Kenapa? Kalau terbelah dua, bumi ikut hancur, teman-teman, ikut oleng nih. Ya, aksisnya itu ikut oleng kalau bulan ini pernah terbelah jadi dua, teman-teman. Ya. Nah, kemudian medan magnet, rasio oksigen dan nitrogen yang tepat. Jadi semuanya ini diperlukan supaya manusia, makhluk kompleks ini bisa hidup di dalamnya. Sampai sekarang kita belum menemukan bumi kedua. Ya, jadi untuk suatu planet itu bisa dihuni oleh makhluk sekompleks kita, itu diperlukan semua unsur-unsur ini, teman-teman. Ya, rasio oksigen dan nitrogen yang tepat, kira-kira 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1%-nya karbon dioksida. Ya, kemudian diperlukan juga karbon dioksida nih, dan penguapan air, lapisan ozon, dan lain-lain. Jadi ada faktor-faktor supaya kita ini bisa hidup di dalamnya. Kemudian usia matahari, jaraknya dari bumi, masa matahari. Nah, jika matahari lebih kecil dari ukurannya sekarang, maka bumi ini akan berjarak lebih dekat, dan bumi ini tidak akan bisa berputar pada aksisnya, teman-teman. Jadi satu sisi akan menghadap matahari terus, kepanasan, gosong gitu ya. Satu sisinya lagi tuh gelap, teman-teman, dan dingin, ya, mati. Jadi kita nggak bisa hidup di dalamnya.
Kemudian warna matahari teman-teman. Letaknya di dalam galaksi ini semua dalam ukuran yang tepat. Kalau diubah sedikit saja, misalnya bumi ini lebih dekat jaraknya dari sekarang, kita nggak bisa hidup. Atau bumi ini jaraknya lebih jauh daripada sekarang, kita juga nggak bisa hidup teman-teman. Ya, jadi semua ini harus ada dalam ukuran yang tepat. Kalau diubah sedikit saja, maka tidak ada kehidupan di bumi. Kemudian di seluruh alam semesta, ini ada yang namanya konstanta gravitasi semesta. Gaya tarik menarik ya antara bintang dan planet-planet nih ya di semesta. Kemudian rasio perluasan semesta ini juga ada rasionya, ada hitungannya teman-teman. Kalau lebih lambat daripada yang sekarang, galaksi ini akan semakin mengerucut ya, semakin mengkerut gitu teman-teman, tabrakan satu sama lain. Tapi kalau lebih cepat lagi, rasio perluasannya akan meledak teman-teman ya. Kemudian massa alam semesta, jumlah bintang, jarak antara bintang itu semua ada ukurannya teman-teman. Makanya galaksi itu kebanyakan bentuknya spiral. Ilmuwan itu menemukan persamaan matematika antara bumi, bulan, dan matahari yang dinamakan dengan spektroskopi. Ukuran dan jarak bulan dan matahari dan bumi ini ditentukan sama Tuhan sedemikian rupa sehingga kita itu bisa mengamati yang namanya gerhana matahari atau korona. Kenapa sih gerhana matahari penting teman-teman? Karena dengan adanya korona atau gerhana matahari, para ilmuwan itu bisa menentukan jarak yang tepat teman-teman. Kemudian menentukan massa matahari, warnanya, ya spektrumnya, kemudian berapa usia matahari, kemudian masanya juga bisa ditentukan dari mengamati gerhana matahari ini teman-teman. Semua faktor-faktor itu diperlukan pada sebuah planet jika akan mempunyai kehidupan yang kompleks seperti bumi untuk makhluk hidup atau manusia itu dapat hidup di dalamnya. Ya, nah kalau Anda mau, Anda bisa cari di YouTube atau Anda bisa baca The Privileged Planet, How Our Place in Cosmos is Designed for Discovery oleh Guillermo Gonzalez dan Jerry Katz. Nah, Aristoteles dan Ptolemy itu menganut paham geosentris. Jadi pada awalnya Aristoteles menyatakan bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Jadi semuanya itu berputar mengelilingi bumi. Jadi matahari, bulan, dan bintang-bintang itu berputar mengelilingi bumi ya. Pahamnya adalah geosentris. Sampai akhirnya Nicolaus Copernicus teman-teman ya, 1473-1543 memberikan terobosan untuk kita bisa memahami alam semesta ini ya, karena dia mengubahnya menjadi heliosentris. Jadi matahari inilah pusat dari tata surya kita. Ya. Kemudian tata surya kita ini juga bagian dari galaksi yang lebih besar lagi yang kita sebut sekarang dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Ibrani 1 ayat 3 teman-teman. Dikatakan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Wow, ini banyak dipakai oleh muslim teman-teman ya. Mereka mengatakan, aku telah menemukan teori relativitas waktu loh di Quran. Ya, yang menemukan siapa teman-teman? Orang kafir Yahudi ya, namanya Albert Einstein. Kok bisa ya orang kafir Yahudi menemukan teori relativitas waktu yang ada di Quran? Benar nggak sih ini? Dan mengapa orang kafir Yahudi yang menemukannya bukan orang muslim teman-teman? Ini adalah dua ayat andalan muslim teman-teman. Quran surah 70 Al-Ma'arij ayat 4. Kepada dia naik malaikat dan roh di satu hari setara 50.000 tahun. Wow, ini teori relativitas waktu katanya ya. Kemudian Quran surah 32 As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur semua urusan dari surga ke bumi. Kemudian mereka naik kepadanya dalam sehari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitunganmu. Apa kata tafsir Al-Jalalain teman-teman? Ini adalah bahasa semantik. Ya, perumpamaan yang berarti suatu hari di mana hukuman itu akan menimpa mereka pada hari kebangkitan. Jadi ini bicara mengenai akhir zaman, hari kebangkitan yang rentangnya 50.000 tahun dari perspektif orang-orang kafir karena bencana yang akan dihadapi di dalamnya. Tapi bagi orang percaya itu pada hari yang disebutkan akan lebih mudah bagi dia daripada doa wajib yang dia lakukan di dunia ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Jadi kerasanya tuh kayak 50.000 tahun gitu hukumannya teman-teman ya. Malaikat dan roh dan Tuhan itu tidak mempunyai masa dan bukanlah subjek waktu. Mereka hidup di dalam hyperdimension atau dimensi spiritual di mana tidak terpengaruh oleh gravitasi, masa, kecepatan, atau waktu. Tuhan itu hidup di luar dimensi ruang dan waktu, dimensi kekekalan yang hanya bisa dicapai jika kita dalam wujud roh dan bukan fisik. Hanya partikel yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Klaim bahwa malaikat, roh, dan Muhammad itu bergerak dengan kecepatan cahaya adalah kesalahan fatal. Jika Muhammad melakukan Isra Miraj dengan tubuh fisiknya,
dan malaikat dan roh naik turun surga dalam hitungan 50.000 tahun atau 1.000 tahun bumi dan bergerak dengan kecepatan cahaya, berarti kita bisa menghitung jarak bumi dan surga. Hukum Einstein mengatakan semakin cepat sebuah benda bergerak, maka massa itu akan meningkat. Jika sebuah benda itu bergerak dengan 10% kecepatan cahaya, misalnya, massanya itu hanya 0,5% lebih tinggi dari normal. Tapi jika bergerak 90% dengan kecepatan cahaya, maka massanya akan double, berlipat ganda. Saat sebuah benda mendekati kecepatan cahaya, massanya akan naik dengan cepat. Jika suatu benda mencoba melakukan perjalanan 180.000 mil per detik, massanya menjadi tidak terbatas, dia meledak nih teman-teman. Dan begitu pula energi yang diperlukan untuk memindahkannya. Karena alasan ini, tidak ada objek normal yang dapat bergerak secepat atau lebih cepat dari kecepatan cahaya. Anda tidak dapat mencapai kecepatan cahaya karena Anda memiliki massa. Benarkah kita bisa naik turun surga dengan tubuh fisik, teman-teman? Naik turun surga itu adalah mitos dalam Quran. Kita lihat, kalau tadi dikatakan waktunya 1.000 tahun atau 50.000 tahun kita, jam kita waktu bumi, Tafsir Al-Jalalain mengatakan dua ayat tadi berhubungan. Kita hitung aja yang paling tinggi, yang 50.000 tahun T-nya, ya, time-nya. 50.000 tahun, itu kita kalikan 365, kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik. Kira-kira berapa teman-teman? 1,576,800 juta detik. Sampai nggak tahu lagi tuh berapa kuadriliun kali ya teman-teman ya. Nah, jika kecepatan cahaya ini konstan di 300 juta meter per detik, Anda masukkan aja di kalkulator teman-teman, 1 tahun cahaya itu menempuh jarak waktu kira-kira 9,461 triliun kilometer. Jadi 50.000 tahun cahaya, yaitu jaraknya sama dengan 473,037, nolnya berapa kali teman-teman itu ya? Nolnya 12. Ya, ini adalah jarak bumi ke surga menurut Islam. Sekarang kita hitung teman-teman, jarak dari bumi ke bintang terdekat yaitu Alpha Centauri berapa tadi? 4,5 juta tahun cahaya. Ya, atau 42 triliun kilometer kira-kira ya. 1 tahun cahaya ini adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun bumi. Jadi 1 tahun cahaya ini sekitar 6 triliun mil atau 9,461 triliun kilometer. Jadi kalau malaikat roh dan Muhammad itu bergerak dengan kecepatan cahaya yang sama dengan 50.000 tahun bumi, mereka itu bahkan belum mencapai kepada bintang terdekat teman-teman, apalagi keluar dari galaksi dan mencapai surga. Jadi kalau Muslim ingin menggunakan ini sebagai teori relativitas waktu adalah salah kaprah. Kalau kita hitung kecepatan cahaya, katakanlah, ya, tadi saya mengatakan ilmuwan menemukan bahwa pada waktu zaman Yesus kecepatan cahaya itu 30% lebih cepat. Pada zaman Salomo itu kira-kira 2 kali lipat lebih cepat. Nah, Muhammad ini kan zaman Yesus saja belum ada. Ya, 600 tahun setelah Yesus. Ya, katakanlah saya ambil yang paling cepat nih, 10 juta kali teman-teman. Pada waktu penciptaan, ya, kecepatan cahaya itu 10 juta kali dari kecepatan yang sekarang. Itu belum keluar dari galaksi kita teman-teman, galaksi Milky Way. Ya, mungkin baru sampai ujung galaksi kita. Padahal galaksi di seluruh alam semesta ini triliunan. Jadi kalau mencapai surga dengan prinsip dimensi fisik seperti ini nggak akan sampai teman-teman. Kita itu bisa dalam sekejap mata kok sampai ke dimensi roh. Kenapa? Karena tadi kita berada di dalam roh, artinya tidak mempunyai massa. Jadi ini beda dimensi teman-teman, ya. Terima kasih teman-teman, kita akan tutup dengan nasihat dari Mbak Esa Raflesia ya. Nah, nasihat kali ini, orang bodoh bagaikan awan mendung. Saat mereka tidak ada, hari-hari semakin cerah. Nasihatnya bagus banget ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video ke-22 teman-teman. Silakan download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Saya berharap Anda makin cerdas. Jangan hanya percaya cerita-cerita karangan dan fiksi atau fables teman-teman. Tapi Anda harus menyelidiki sendiri firman itu. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Marilah kita membawa kabar baik Injil ke seluruh pelosok Indonesia.
Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi. Hi.